Bab 2646 Danau Dunia Bawah, ada banyak sumber daya yang bisa diperoleh dari xenogenik langit luar, tetapi sangat berbahaya untuk diperoleh siswa biasa. Rumah ini akan menjaga agar xenogenik yang didewakan tidak mendekat dalam jarak 1000 mil. Akan tetapi, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada kamu jika kamu meninggalkan radius itu. Jika kamu keluar sendiri dan menghadapi bahaya, aku khawatir aku tidak dapat menyelamatkan kamu tepat waktu. Jadi, kalau mau berburu karena suatu alasan, kita harus pergi bersama, kata Exquisite. Jenis xenogenik primitif-primitif di sekitar sini yang bisa aku buru. Hansen bertanya. Karena dia ada di sana, dia ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya dewa. Mereka ada di mana-mana. Orang-orang kami tidak membesarkan mereka dengan sengaja, tetapi makhluk-makhluk itu telah berkembang biak dengan sendirinya selama bertahun-tahun. Mereka tidak mengganggu rumah keluarga sangat tinggi, tetapi mereka dapat bepergian dengan bebas kemanapun mereka ingin pergi. Jadi, saat meninggalkan zona aman yang telah ditentukan, kamu harus waspada kemanapun kamu melangkah. Ada larva dan bahkan xenogenik kupu-kupu dapat ditemukan. Makhluk seperti itu bisa mengakhiri hidupmu dengan menghembuskan napas ke arahmu, kata Exquisite. Hansen tercengang. Aku pikir ada sumber daya yang dapat aku ambil dengan bebas. Mengapa mereka begitu berbahaya untuk didapatkan? Petik 2. Jika kamu menginginkan sumber daya, kamu tidak harus pergi dan memburunya sendiri. Ras kami memiliki persediaan untuk kesenangan kamu, kata Exquisite. Dia sekarang berbicara dengan nada suara yang berbeda saat dia melihat ke arah Hansen. Apa yang mereka punya untukku? Hansen bertanya. Ikuti aku, kata Exquisite sederhana. Dia memimpin Hansen keluar dari taman. Tapi kali ini, Exquisite tidak menggunakan kapal kecilnya. Dia meletakkan tangannya di bahu Hansen, dan tiba-tiba, trik teleportasi luar angkasa membuat mereka teleportasi dewa tahu seberapa jauh. Saat mereka keluar di sisi lain, Exquisite tidak melepaskan cengkramannya pada pria itu. Dia menggunakan kemampuan teleportasinya lagi. Dia melakukan ini belasan kali sebelum berhenti. Hansen melihat butiran keringat di dahinya, dan di atas itu, wajahnya memerah. Itu telah menghabiskan banyak tenaga untuk membawanya sejauh ini. Kami di sini, kata Exquisite, melihat ke depan. Hansen mengikuti tatapannya. Sebuah danau aneh terbentang di depan mereka. Danau itu penuh dengan awan, bukan air. Hansen berpikir bahwa permukaan danau mungkin hanya tertutup kabut yang dalam, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengintip melalui kabut. Terlepas dari kekuatan penglihatan Hansen, dia tidak bisa melihat apapun yang lebih dalam dari 10 meter. Tapi 10 meter itu adalah awan dan tidak lebih. Tidak ada tanda air di dalam kabut yang menggantung itu. Dan sesuatu yang berkilauan bergerak di dalam uap. Danau ini disebut Danau Dunia Bawah karena langit luar berada di antara dunia nyata dan dunia antimateri. Terkadang dikatakan bahwa danau ini adalah titik penghubung antara dunia nyata dan dunia antimateri, cara bagi kita untuk mengakses dunia antimateri. Aku tidak tahu apakah itu benar, jelas Exquisite, sambil menunjuk ke arah danau aneh. Belum ada yang menyelam di sini sebelumnya. Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah mendengar berbagai teori dunia antimateri, tapi yang dia dengar hanyalah desas-desus. Dia tidak tahu apakah rumor itu benar. Orang-orang telah masuk sebelumnya, tetapi orang-orang yang jatuh, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak pernah kembali. Mereka tidak pernah terlihat lagi, kata Exquisite, suaranya tanpa emosi. Lalu kenapa kita di sini? Kamu tidak akan membuatku pergi ke sana, kan? Hansen memandang Exquisite, sedikit khawatir. Exquisite tertawa dan berkata, tidak. Tentu saja tidak. Meskipun danau dunia bawah bisa berbahaya, danau ini sangat aman selama kamu tidak masuk ke dalamnya. Namun, kamu dapat melakukan hal-hal seperti memancing. Jika kamu beruntung, kamu mungkin menarik sesuatu yang manis dari sana. Petik 2. Kita bisa memancing di awan. Untuk apa kita memancing? Aku pikir kamu mengatakan ini terkait dengan dunia antimaterial. Apakah dunia antimaterial ditempati oleh ikan dan udang, atau semacamnya? Hansen bertanya, mengangkat alis ke Exquisite. Alih-alih menjawab, Exquisite mengeluarkan gulungan kawat seperti sutra dan mendorongnya ke tangan Hansen. Selama beberapa hari ke depan, kamu harus melepas beban dan memancing di sini. Begitu kamu menangkap sesuatu, akan lebih mudah bagi kamu untuk memahami apa yang sedang terjadi. Petik 2. Hansen memandang gulungan sutra dan memperhatikan bahwa garis itu setipis rambut. Itu tampak abu-abu. Itu tidak berkilau seperti sutra yang sebenarnya. Bahkan, terlihat cukup membosankan. Hansen terus memeriksa utas itu. Seluruh situasi ini aneh. Dia tidak memberinya pancing, dan bahkan tidak ada kail di tali pancing. Bahkan Jiang Taigong tidak akan unggul dengan alat primitif seperti itu. Meskipun pria itu tidak memiliki pengait untuk tali pancingnya, setidaknya dia memiliki tongkat yang tepat. Hansen tidak diberi apa-apa. Yang dia punya hanyalah kabel. Tidak ada kail, dan juga tidak ada umpan. Bagaimana aku bisa memancing sesuatu dengan ini? Hansen bertanya, melihat dengan skeptis ke Exquisite. Tapi dia pasti punya alasan untuk memberinya alat seperti itu. Taruh sedikit darahmu di atasnya dan cobalah, instruksi Exquisite. Hansen meneteskan darahnya ke kawat dan berpikir, apakah ini yang sangat tinggi atau daerah kantong vampir? Segala sesuatu di sini membutuhkan darah.
Petik 2. Exquisite bisa merasakan apa yang dipikirkan Hansen, jadi dia berkedip dan berkata, sebenarnya, itu tidak benar-benar membutuhkan darah. Itu hanya membutuhkan gen kamu, dalam satu bentuk atau lainnya. Darah adalah yang termudah, jadi. Petik 2. Hansen menemukan dirinya tidak bisa berkata-kata, tetapi dia sedang tidak ingin berdebat dengannya. Garis itu menyerap darah Hansen. Dan kemudian, itu tersentak dan terbang dari tangannya. Garis itu terletak di tengah rambut Hansen, lalu menghilang. Hansen kaget. Dia menyadari bahwa sekarang ada satu helai perak di rambutnya. Itu sutra yang baru saja dia terima. Tapi sekarang, sutra itu sepertinya terhubung dengan pikiran Hansen. Sutra itu mematuhi instruksi mental apapun yang diberikan Hansen padanya. Bisa sepanjang atau sesingkat yang dia perintahkan. Seolah-olah itu hidup. Benda apa ini? Hansen bertanya, beralih ke Exquisite sekali lagi. Itu adalah harta karun xenogenik yang disebut Underworld Silk, jelas Exquisite. Itu terbuat dari sari sutra awan dari danau dunia bawah. Tidak ada tingkatan item ini, dan kamu tidak dapat menyerang dengannya. Kebugarannya juga tidak tinggi, bahkan orang biasa pun bisa merobeknya dengan mudah. Tapi itu satu-satunya yang bisa kembali dari danau dunia bawah. Kamu bisa menggunakannya untuk memancing di danau dunia bawah. Petik 2. Lalu mengapa aku menggunakan darah aku untuk umpan ikan? Hansen tidak senang. Exquisite menjelaskan hal-hal sedikit demi sedikit daripada menceritakan semuanya di muka. Hansen bukanlah penggemar berat itu. Kamu tidak membutuhkan umpan. Gen kamu adalah bagian dari sutra dunia bawah sekarang. Kehadiranmu ada di dalamnya sekarang, dan kehadiran itu adalah umpanmu. Petik 2. Setelah jeda, Exquisite melanjutkan dengan berkata, aku masih punya pekerjaan, dan aku dibutuhkan di tempat lain untuk sementara waktu. Sampai aku kembali, aku berharap kamu memancing di sini. Jangan pergi terlalu jauh dari tempat ini. Ada terlalu banyak xenogenik di area ini. Mereka tidak akan sampai ke tepi danau dunia bawah, jadi tetap di sini adalah tempat teraman untukmu. Petik 2. Aku ingin memancing juga, kata Bauer. Dia menatap langsung ke arah Exquisite saat dia berbicara. Kita hanya memiliki satu dari Underworld Silk ini yang tersisa. Aku akan membawakanmu satu sama lain kali, kata Exquisite kepada Bauer. Sebelum Hansen bisa mengatakan apapun, dia menggunakan teleportasi luar angkasa dan menghilang. Jantung Hansen melonjak. Sutra dunia bawah memanjang hingga melewati tangannya dan sampai ke kakinya. Itu mengular ke bawah menuju danau dunia bawah. Bisakah aku benar-benar memancing sesuatu dari sana? Hansen memandangi untaian sutra dunia bawah yang sekarang menghilang dengan tenang ke danau dunia bawah. Hansen sangat meragukan hal ini. Bab 2647 memancing. Hansen agak penasaran. Dia duduk di dekat tempat sutra dunia bawah menghilang ke awan, dan dia memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tapi setelah dia menunggu selama 1 jam penuh, Underworld Silk tidak bergerak sedikitpun. Dia tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Exquisite tidak mencoba untuk menguji kesabaranku, kan? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dan kemudian, dia menatap Bauer dan berkata, Bauer, apakah kamu suka memancing? Ya, aku ingin, kata Bauer dengan anggukan. Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu. Hansen menyerahkan sutra dunia bawahnya. Jangan khawatir, ayah. Aku akan menangkap ikan yang sangat besar untukmu, kata Bauer. Dia ingin mencoba memancing sejak lama, dan sekarang Hansen membuat janji yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tentu kamu akan, kata Hansen memberi semangat, tidak ingin menghancurkan harapannya. Tapi di dalam, dia berpikir, tidak ada kail dan umpan. Kamu tidak akan bisa mengeluarkan apapun dari danau ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Jiang Taigong, yang bisa memancing hanya dengan tongkat dan tali? Petik 2. Bauer memiliki ekspresi tegas dan serius di wajahnya saat dia memancing. Hansen, sementara itu, mulai membalik-balik teks untuk tubuh yang sangat nyata. Keterampilan pisau dan teknik meninju bagus. Mereka pasti seni Geno top dog, tapi keterampilan pisau dan bakat tinju Hansen sudah kelas atas. Dia hanya perlu melihat sekilas skill yang dibawakan oleh Exquisite padanya. Tidak ada gunanya mempraktikkannya dengan sedikit keseriusan. Hansen sudah berlatih menggunakan pengembaraan dewa. Dia hanya perlu perlahan mengungkapkan kemahirannya dengan itu ke Exquisite. Namun, Hansen berpikir tubuh yang sangat nyata sangat menarik. Itu adalah keterampilan yang bisa memperkuat tubuhnya, dan pada saat yang sama, itu bisa membuat tubuhnya menjadi senjata. Tubuh yang sangat nyata memiliki persyaratan yang tinggi untuk kekuatan tingkat dasar praktisi. Bahkan dewa biasa mungkin tidak memiliki kekuatan fisik yang diperlukan untuk tingkat pemula tubuh sangat nyata. Hansen, di sisi lain, memiliki tubuh yang lebih kuat daripada setengah dewa. Kekuatan yang diberikan oleh 4 seni genonya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh makhluk biasa. Jadi, memenuhi persyaratan tubuh sangat nyata tidaklah terlalu sulit baginya. Faktanya, inilah alasan Exquisite memberinya tubuh yang sangat nyata. Tubuh yang ekstrim bekerja sebagai pedang. Setelah aku mempelajari seni Geno ini, aku seharusnya bisa melawan orang lain yang memiliki level yang sama, bahkan jika mereka menggunakan senjata xenogenik. Itu sangat keren. Setelah Hansen membacanya sekali, dia mulai berlatih tubuh nyata. Tapi butuh waktu sangat lama bagi Hansen untuk berlatih dan menjadi berbakat dengan seni Geno ini.
Ini bukanlah tugas yang bisa dia selesaikan dalam sehari, jadi Hansen tidak terburu-buru. Dia berlatih perlahan, dan dia juga berlatih hard connection sementara itu. Hansen mengatur sosok giok kecil itu ke mode memancing. Bahkan jika Exquisite mengalihkan perhatiannya kembali padanya, dia hanya akan merasakan dia memancing. Dia tidak akan menyadari bahwa Bao yang memancing untuknya. Bauer masih serius tentang memancing seperti saat dia mulai. Hansen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Bauer yang biasanya suka ribut akan puas menghabiskan waktu dengan seni memancing yang lambat, sabar, dan tenang. Sayang sekali, tali pancing ini sepertinya sama sekali tidak berguna. Hansen berpikir Exquisite benar-benar sedang menguji kesabarannya. Tidak mungkin mereka akan menarik apapun. Ayah, ada sesuatu di jalurku. Bauer tiba-tiba berteriak kegirangan. Dia memegang sutra dunia bawah seumur hidup dengan tangan kecilnya itu. Tidak mungkin, kamu benar-benar menangkap sesuatu. Hansen dengan cepat melihat ke danau dunia bawah. Dia melihat kabut danau berputar-putar di sekitar sutra dunia bawah. Kabut semakin mendung, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Tarik garisnya. Hansen berlari di belakang Bauer dan mulai menarik kembali sutra dunia bawah bersamanya. Apapun yang ada di ujung sana cukup berat, dan Hansen khawatir sutra dunia bawah akan pecah. Untungnya, kekhawatirannya tidak terjadi. Sutra dunia bawah tetap tidak rusak saat mereka berdua menyeretnya keluar. Karena semakin banyak Midanos diganggu oleh objek yang naik, kegembiraan mereka tumbuh juga. Percepat, kita mungkin telah menangkap sesuatu yang besar. Hansen berteriak dengan gembira. Aku ingin makan ikan bakar malam ini, kata Bauer. Dia menjilat bibirnya saat matanya menjadi sangat cerah. Sutra dunia bawah menjadi semakin lama. Hansen tidak tahu seberapa dalam garis itu. Dia hanya terus menariknya, menyerahkannya. Tiba-tiba, Hansen dan Bauer merasa seolah-olah ada sesuatu di ujung telepon yang lepas. Garis itu kembali ke arah mereka seperti karet gelang yang rusak. Keduanya telah berusaha sekuat tenaga ketika mereka tiba-tiba terlempar ke tanah. Bauer menembak ke dada Hansen. Dan kemudian, mereka berdua melihat sesuatu muncul dari danau dengan sutra dunia bawah. Itu melengkung indah melalui udara di atas, lalu mendarat di samping mereka dengan suara dering. Keduanya cepat menoleh. Mereka melihat pedang emas raksasa mencuat dari tanah, setiap inci pedang itu bersinar terang. Sialan, bukankah kita sedang memancing? Mengapa kita baru saja menarik pedang raksasa? Hansen memandang pedang raksasa dan mewah itu dengan kaget. Pedang besar itu memberi Hansen perasaan bahwa dia sedang melihat sesuatu yang dimiliki oleh orang kaya. Semuanya terbuat dari emas, dan terlihat sangat berat. Panjangnya sekitar 1,5 meter, dan lebar bilahnya 1 kaki. Itu tampak seperti pintu kecil. Ada beberapa ukiran yang diukir di pedang. Ada penggambaran burung phoenix, dan ada permata yang tertanam di logam. Pedang itu tampak sangat mewah, terutama di bagian tengah pegangannya, yang memiliki permata emas seukuran kepalan tangan. Hansen telah melihat banyak senjata di masanya, tapi dia belum pernah melihat senjata yang terlihat begitu mewah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti ini? Hansen bergumam saat dia berdiri. Dia berjalan di depan pedang emas besar. Dia meraih pegangan untuk melihat jenis senjata apa itu. Pang! Tepat saat tangan Hansen menyentuh gagang, pedang emas cemerlang bersinar terang. Hansen merasa seolah-olah arus listrik mengalir melalui dirinya. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Dia berguling sejauh 100 meter sebelum berhenti. Oh tidak, ini adalah harta karun. Hansen mengangkat dirinya dari tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran abu, dan darah menetes dari mulutnya. Dia tampak bahagia. Meskipun kebugarannya luar biasa, pedang itu masih mampu mengusirnya dan memberikan kerusakan sebanyak itu dengan satu sentuhan. Itu jelas merupakan harta karun. Item apapun dengan peringkat yang lebih rendah tidak dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Kamu bisa mengumpulkan harta karun dari sini. Serius, Hansen berlari kembali ke pedang mewah itu. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hansen menatap pedang yang berkilauan, dan dia akhirnya menerima bahwa Exquisite tidak hanya menguji kesabarannya. Benar-benar ada harta karun yang kuat yang bisa ditarik dari danau ini. Terbukti, beberapa dari mereka bahkan didewakan. Tidak heran sangat tinggi begitu kuat. Harta karun dewa dapat ditarik dari danau ini. Ini pasti tidak nyata. Hansen merasa seolah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Mereka membutuhkan setengah hari untuk mendapatkan harta karun dewa ini. Jika mereka memancing di sana selama beberapa bulan, mereka akan dibumbui dengan segala macam peralatan yang didewakan. Tapi ketika Hansen pergi untuk memegang pedang emas itu lagi, senjata mewah itu memantulkannya lagi. Hansen menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba dan menahannya, tetapi sayangnya, dia tidak bisa. Akan tetapi, ketika Bauer menyentuhnya, pedang emas yang indah itu sepertinya tergeletak dengan nyaman di tangannya. Dan itu bahkan menjadi lebih kecil. Itu menyusut sampai tampak sangat cocok dengan ukurannya yang kecil. Ini tidak hanya bisa digunakan oleh orang yang menangkapnya, tentunya. Setelah Hansen memikirkan ini, dia melemparkan sutra dunia bawah ke danau lagi. Dia mengamati danau dunia bawah dan berpikir, ayo, sayang. Beri aku pedang emas besar juga. Aku tidak keberatan jika itu membuat aku terlihat kaya. Petik 2. Bab 2648 Kertas Kuning.
Ketika hadiah potensial cukup tinggi, Hansen bisa menjadi orang yang sangat sabar. Dia berjongkok di dekat danau, dan dia tidak bergerak selama setengah hari. Faktanya, selama itu, dia bahkan tidak berkedip. Dia berharap dia bisa memancing sesuatu. Bauer memutar pedang emasnya, memainkannya dengan santai. Tapi setelah beberapa saat, dia bosan dengan senjata itu. Dia menyimpannya di dalam labu kecilnya. Dia kembali ke sisi Hansen dengan tangan di rahangnya. Dia mengawasinya memancing. Hansen sangat cemburu dengan kemampuannya menggunakan pedang emas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu mirip dengan saat dia perlu menggunakan windstring. Dia telah mampu menembakkan busur legendaris, tetapi dia lebih suka menggunakan Six Core Snake Bow karena kepatuhannya pada keinginannya. Apakah pedang emas besar satu-satunya yang ada di danau ini? Hansen bertanya-tanya. Dia tidak berpikir semuanya akan sesederhana itu. Jika semudah itu mendapatkan harta karun dewa, Fairy High tidak akan pernah dikalahkan oleh Suci sejak lama. Sementara Hansen sedang berpikir keras, dia merasakan kedutan Underworld Silk-nya. Getaran itu mengalir dengan lembut melalui jari-jarinya. Aku mendapatkan sesuatu. Hansen melompat. Dia dengan cepat menarik Underworld Silk kembali dan mulai menariknya masuk. Namun, itu tidak terasa seberat terakhir kali. Ada sedikit perlawanan, jadi apapun itu harus lebih ringan. Hansen berpikir, sepertinya itu bukan pedang raksasa. Mungkinkah itu belati? Atau mungkin anak panah? Itu pasti sesuatu. Jika itu item yang lebih kecil, mungkin aku bisa menggunakannya dengan Six Core Snake Bow setidaknya. Petik 2. Bauer dengan senang hati membantu Hansen menarik antrean. Dengan mereka berdua bekerja sama, tidak lama kemudian mereka berhasil mengeluarkan tangkapan mereka dari kabut. Sama seperti terakhir kali, ketika mereka mengeluarkan sesuatu dari danau, rasanya seperti ada karet gelang yang putus. Underworld Silk tiba-tiba terpental. Namun, Hansen sudah siap kali ini. Dia berdiri kokoh dan tidak jatuh. Dia menatap apa yang melekat pada Underworld Silk kali ini. Apa ini? Hansen melihat selembar kertas tua kekuningan di ujung baris. Dia mengulurkan tangannya dan menarik kertas itu. Ketika dia mendekatkannya ke wajahnya, dia memastikan bahwa selembar kertas itu persis seperti yang terlihat. Underworld Lake ini sangat aneh. Bagaimana aku bisa mengeluarkan kertas? Hansen membuka kertas tua yang kusut. Dia memperhatikan bahwa ada gambar di atasnya. Hansen hampir batuk banyak darah saat melihat apa yang ada di dalamnya. Dia segera menutupnya dan mendorong kepala Bauer menjauh. Dia tidak akan membiarkan dia melihat ilustrasi itu. Apa-apaan? Apa ini? Mengapa aku memancing pornografi? Hansen merasa tertekan. Bauer telah mengambil harta karun xenogenik yang didewakan, sedangkan Hansen telah mengeluarkan gambar pornografi. Itu sangat indah, dia harus mengakui. Dia hanya melihatnya sekali, tapi hidungnya hampir berdarah. Sepertinya apa yang bisa digali belum diperbaiki. Jika orang bisa secara acak mengumpulkan harta dewa, Fairy High akan menjadi sangat kaya. Hansen mengira ini sudah diharapkan. Tetapi jika masih ada peluang untuk mengumpulkan harta karun dewa, maka Hansen tidak akan melewatkan kesempatan itu. Jadi, dia menurunkan Underworld Silk dan kembali menunggu dengan sabar. Kali ini, butuh waktu yang jauh lebih singkat sebelum garis itu bergerak lagi. Baru 1 jam ketika Underworld Silk mulai bergerak. Hansen sangat senang, dan dia membatalkannya. Bauer datang untuk membantu, jadi mereka mengumpulkan lagi hasil tangkapan terbaru mereka. Saat mereka berdua bekerja, Hansen berdoa, beri aku harta yang mulia. Beri aku harta yang mulia. Bo. Sesuatu terbang keluar dari danau. Ketika Hansen melihatnya dengan jelas, wajahnya hampir pingsan. Itu tampak seperti selembar kertas lain. Itu terlihat mirip dengan yang terakhir dia bicarakan. Memang, ketika Hansen mengambil tangkapan di tangannya, itu adalah kertas kuning tua yang sama. Dia mencengkeram kepala Bauer dan menjauhkannya. Dia membuka lembaran kertas tua untuk mengungkapkan gambar pornografi lainnya. Tapi ini berbeda dari yang terakhir. Orang-orang yang digambarkan sama seperti sebelumnya, tetapi mereka melakukan sesuatu di posisi yang berbeda. Sialan, apakah semua ini komik? Hansen merasa tertekan. Ayah, aku juga ingin memancing, kata Bauer, sambil menatap Hansen. Tentu, ini bisa menjadi giliranmu untuk mencoba. Setelah Hansen meletakkan Underworld Silk, dia memberikannya kepada Bauer. Bauer menyeringai senang. Dia mengambil sutra itu dan berjongkok di dekat tepi danau. Dia menatap danau dengan saksama, seolah-olah dia takut kehilangan kesempatan untuk memancing. Hansen kembali meneliti seni Geno yang telah diberikan kepadanya. Dia masih tertarik memancing, tetapi dia telah menerima 2 gambar porno berturut-turut. Jadi, dia tidak lagi mood. Very Real Body adalah seni Geno kelas tinggi. Hansen mengikuti ajaran dan berlatih dengannya. Sel-sel di tubuhnya menjadi mati rasa, seolah-olah arus listrik mengurasnya. Itu adalah sensasi yang melonjak melalui dia dari ujung jari kakinya ke atas kepalanya, menjangkau setiap sudut dan celah di dalam dirinya. Tapi efeknya masih sangat lemah. Butuh waktu lama untuk berlatih, tapi seiring berjalannya waktu, dia harus bisa mengubah tubuhnya sendiri menjadi senjata berbahaya. Ayah, aku mendapatkan sesuatu. Bauer berteriak, mengganggu latihan Hansen. Hansen membantu Bauer menarik tali masuk. Rasanya sangat berat kali ini, dan itu membuat Hansen berpikir, pedang besar yang indah lagi.
Ayah, aku ingin tahu apa yang kudapat kali ini. Bauer mengoceh kegirangan. Dia tidak terlalu peduli tentang mendapatkan lebih banyak barang untuk dirinya sendiri, tetapi misteri tentang apa yang mungkin dia keluarkan dari danau itu menggoda. Dia seperti seorang penjudi, menunggangi petir untuk semua kesenangan hidup dan mati yang bisa dia temukan. Tarik keluar dan kamu akan tahu. Hansen terus menarik-narik, dan tak lama kemudian, mereka menarik kaitnya. Benda yang muncul dari kabut melengkung di atas mereka seperti pelangi dan jatuh ke arah mereka, bersinar seperti sepotong matahari itu sendiri. Hansen tidak bisa melihat apa itu karena kilauan yang intens, tapi dia bisa merasakan kehadirannya yang menakutkan. Dia tidak berani menyentuhnya, dan dia menarik Bauer ke samping. Pang! Benda yang bersinar itu mendarat di pantai. Begitu menyentuh tanah, cahayanya semakin redup. Hansen bisa melihatnya dengan aman sekarang. Dia menemukan bahwa barang itu tidak sebesar yang dia kira. Itu sebenarnya agak kecil. Itu melengkung seperti pelangi, dan ada 3 permata berbentuk seperti matahari, bulan, dan bintang yang tertanam di dalamnya. Itu terlihat sangat cantik. Apa ini? Hansen bertanya, suaranya bingung. Ini adalah jepit rambut yang indah. Bauer dengan senang hati mengambil barang itu dan menaruhnya di rambutnya. Dia berbalik, menatap Hansen, dan bertanya, Ayah, apakah ini terlihat bagus? Ya, itu terlihat sangat bagus, kata Hansen sambil menatap jepit rambut. Jepit rambut. Sepertinya kamu bisa memancing apapun dari danau ini, tapi menilai dari kekuatan di dalamnya, item ini agak luar biasa. Tampaknya agak mudah mendapatkan harta karun dari danau ini. Hansen sangat tergoda. Dia memberitahu Bauer, bagaimana kalau kita memancing secara bergiliran? Bauer telah menerima jepit rambut yang indah. Dia sangat bahagia. Dia mengangguk dan memberi Hansen underwear silk. Hansen mulai memancing lagi. Dan dia bergiliran dengan Bauer. Keduanya menciptakan keributan saat mereka memancing. Keluar, beri aku harta, teriak Hansen. Sepotong kertas kuning keluar dari danau. Ah, apa ini? Ini terlihat sangat cantik, kata suara Bauer. Selembar kertas kuning, suara bersemangat Bao. Selembar kertas kuning, suara bersemangat Bao. Proses yang sama berulang kali di tepi Underworld Lake. Bab 2649 bertemu di danau. Hansen memandangi tumpukan tebal kertas kuning yang telah dia kumpulkan. Dia ingin menangis. Gambar-gambar pornografi yang dia pancing selama beberapa hari terakhir sudah cukup untuk menyusun keseluruhan buku. Selain kertas kuning, dia tidak bisa menangkap apapun. Jangan katakan itu, dia mengingatkan dirinya sendiri. Gambar-gambar ini terlihat seperti komik. Jika bukan karena Bauer berada di sana, Hansen ingin memeriksanya lebih dalam. Hansen memandang Bauer, pengalamannya memancing sangat berbeda. Dia telah berhasil mendapatkan segala macam hal. Meskipun tidak semuanya harta yang didewakan, hal-hal yang dia kumpulkan semuanya lebih baik daripada kertas kuning yang diterima Hansen. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu bagus belakangan ini. Mungkin aku harus meminta Tuan White untuk menghitung peruntunganku dan menemukan cara untuk meningkatkan keberuntunganku, pikir Hansen, mempertimbangkan berbagai cara untuk memperbaiki situasinya. Persis saat giliran Bauer memancing, sosok giok kecil itu bereaksi. Hansen dengan cepat menarik Bauer pergi dan duduk di tepi danau sendiri, berpura-pura sedang memancing. Tidak lama kemudian, Exquisite teleport ke sana. Exquisite berjalan ke Hansen dan menatapnya. Dia tidak melihat apapun di samping Hansen, dan dia berkata, jangan khawatir. Danau Underworld sering seperti ini. Terkadang perlu beberapa hari untuk mendapatkan sesuatu, di lain waktu bisa memakan waktu berminggu-minggu. Aku meminta kamu untuk datang ke sini untuk menguji keberuntungan kamu dan memberi kamu waktu untuk berlatih seni Geno. Hansen kaget. Mendengar Exquisite, kedengarannya seolah-olah butuh beberapa hari untuk memancing sesuatu. Tapi dia selalu menerima sesuatu paling banyak dalam setengah hari. Waktu tersingkat yang dibutuhkan keduanya untuk memancing sesuatu adalah setengah jam. Rata-rata, jika dia harus menebak, adalah 2-3 jam. Hansen telah mencoba memikirkan cara untuk menunjukkan kertas kuning itu kepada Exquisite, tapi dia tidak perlu melakukannya lagi. Sepertinya tidak ada sumber daya yang bisa aku gunakan untuk latihan di sini, kata Hansen, melihat ke Exquisite. Danau Underworld memang ajaib, tapi dia tidak bisa tinggal di sini jika dia hanya mengeluarkan kertas tua. Dia lebih suka membunuh Xenogenik. Jangan terburu-buru dulu. Baru-baru ini, adik perempuanku membutuhkan bantuan aku. Aku tidak punya waktu untuk mengajak kamu berburu. Jadi, teruslah berlatih di sini. Kalau kamu punya cukup keberuntungan, mungkin Underworld Lake akan memberimu kejutan yang menyenangkan, kata Exquisite sambil tersenyum. Hansen mungkin baru saja membayangkan banyak hal, tetapi dia memperhatikan bahwa ketika dia berbicara dengannya, meskipun dia masih pendiam, dia cenderung lebih banyak tersenyum. Dia berbeda dari dulu. Ada kejutan, tapi kejutannya sangat besar, aku tidak yakin bagaimana menerimanya, pikir Hansen dalam hati. Setelah percakapan singkat dengan Hansen, Exquisite dengan cepat pergi. Dia meninggalkan beberapa barang agar Hansen hidup, dan dia juga memberinya botol cairan Geno. Hansen sebenarnya membawa miliknya sendiri, tapi dia lupa memberitahunya. Hansen menarik payung dari Destiny's Tower, dan dia juga membawa beberapa kursi berjemur.
Hansen dan Bauer duduk dengan nyaman di tepi danau untuk memancing. Saat mereka melakukannya, Hansen juga menyisihkan waktu untuk meneliti seni Geno yang telah diberikan kepadanya. Cairan Geno yang dibawa Exquisite tidak buruk. Mereka bagus untuk tubuhnya, tetapi Hansen belum menemukan cara untuk membuat terobosan yang memungkinkannya menjadi setengah dewa. Setelah beberapa hari, Hansen berhenti memancing. Dia membiarkan Bauer melakukan sesuatu sendiri. Dia fokus pada latihan seni Genonya. Sebagian alasan dia menyerah adalah karena dia terus menerima secarik kertas. Tidak ada gunanya dia melanjutkan. Setiap kali Bauer memancing, dia akan mengambil sesuatu yang bertatahkan permata. Setiap item dibuat dengan indah dan diselesaikan dengan indah. Tapi selain dari pedang emas raksasa dan jepit rambut, Bauer tidak mendapatkan harta dewa lagi. Jelas, harta karun tidak mudah ditemukan. Karena Bauer sudah bisa mendapatkan dua, itu masih merupakan hasil yang fantastis. Tidak semua yang dia dapatkan adalah harta karun tingkat tinggi. Ada beberapa barang biasa di sana. Tapi apakah itu item kelas tinggi atau kelas rendah, semuanya tampak berdaulat dan mewah. Tiba-tiba, mata Hansen menyala. Dia mengambil Bauer dan menarik Underworld Silk darinya. Semenit kemudian, dia melihat seseorang mendekat. Itu adalah kakak kedua Liu Zhen, pria yang ditemui Hansen saat pertama kali memasuki Outer Sky. Liu Zhen melihat Hansen dan Bauer bertingkah laku seolah-olah mereka sedang berlibur, berbaring di kursi berjemur dengan payung. Ada banyak makanan ringan dan minuman di atas meja di samping mereka. Bahkan ada lemari es mini reaktor nuklir. Pemandangan itu membuatnya cemberut. Exquisite membawamu ke sini untuk berlatih, bukan untuk berlibur, kata Liu Zhen dingin. Apa hubungannya denganmu? Hansen terus bersantai di kursi berjemur. Dia tidak bangun, dan dia bahkan tidak melirik pria lain itu. Wajah Liu Zhen tampak dingin. Dia menatap Hansen sebentar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi ke sisi lain danau. Dia menarik Underworld Silk dari rambutnya. Sepertinya dia datang ke sana untuk memancing juga. Jika kebanyakan orang dari ras lain berbicara kepada Liu Zhen seperti itu, dia akan bereaksi buruk. Tapi Hansen sudah menjadi ulat sutra Exquisite. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Hansen, itu adalah salah satu aturan yang ditetapkan oleh Very High. Bahkan jika ulat sutra melakukan kejahatan, Tuan Ulat Sutra yang harus menghadapinya. Jika Liu Zhen melawan Hansen di sana, dia tidak akan hanya melawan Hansen. Dia akan mempermalukan Exquisite. Itulah mengapa Liu Zhen tidak melakukan apapun. Dengan Liu Zhen ada di sana, bagaimanapun, Hansen tidak bisa membiarkan Bauer memancing untuknya. Jadi, dia memancing sendiri sepanjang waktu. Namun, situasi Hansen sebagian besar masih sama. Dia masih bersandar di kursi berjemurnya. Dia mengikat Underworld Silk ke jarinya, jadi dia bisa merasakan gerakan saat itu terjadi. Hansen kemudian mengalihkan perhatiannya kembali untuk membaca seni Geno. Dia tidak perlu melihat kalimatnya. Dia tahu itu hanya masalah waktu sebelum dia menerima selembar kertas kuning lagi. Tentu saja, 1 jam kemudian, sesuatu menariknya. Dia menariknya keluar dari kabut, memperlihatkan selembar kertas lagi. Liu Zhen menoleh ketika dia melihat bahwa Hansen telah menerima sesuatu. Itu hanya selembar kertas tua, jadi dia mengabaikan Hansen dan terus memancing. Dengan Liu Zhen berada di sana, Hansen merasa tidak nyaman. Ketika tidak ada siapapun, Exquisite tidak bisa merasakannya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Namun, jika dia tidak mematuhi keinginan Exquisite saat seseorang ada di sana untuk mengadukannya, dia bisa mengambil risiko mendapat masalah. Ditambah, Liu Zhen telah melihat apa yang ditarik Hansen dari danau. Sekarang, dia tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang telah diambilnya. Jika Exquisite ingin membaca halaman-halaman itu, dia harus membiarkannya melihatnya. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Hansen tidak bisa memikirkan cara untuk membuat pria itu pergi, dan dia tidak bisa meninggalkan dirinya sendiri. Dia harus terus memancing. Setelah setengah hari, Liu Zhen merasa ada sesuatu yang salah. Dalam waktu singkat itu, Hansen telah mengeluarkan 3 benda dari danau. Semuanya tampak seperti lembaran kertas tua. Hansen beroperasi dengan kecepatan tangkapan yang sangat efisien. Ketika Hansen mengeluarkan kertas ketiganya, Liu Zhen menyingkirkan Underworld Silk-nya dan berjalan di depan Hansen untuk melihat hasil tangkapan orang lain. Biarkan aku melihat surat-surat itu. Bab 2650 Berbagai jenis keberuntungan. Mengapa aku harus membiarkan kamu melihat mereka? Hansen bertanya, suaranya santai dan tidak tergesa-gesa. Dia dengan santai menggulung kertas itu, lalu menatap Liu Zhen dengan dingin saat dia berbicara. Liu Zhen memandang Hansen dengan jijik, lalu terkekeh. Kamu bersama Very High sekarang? Iya, lalu, wajah Hansen tetap tanpa ekspresi. Liu Zhen tidak kesal. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, aku hanya ingin kamu tahu bahwa jika seorang Very High meminta sesuatu dari kamu, kamu tidak dapat mengatakan tidak. Oh ya, aku baru saja mengatakannya. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Kata Hansen. Hansen mengira Liu Zhen akan melawannya, tetapi sepertinya Liu Zhen tidak akan bertindak sejauh itu. Dia hanya terus menatap dengan dingin ke Hansen, dan kemudian, mata ketiga di dahinya terbuka.
Pupil hitam dan putihnya tampak seperti simbol Tai Chi Yin Yang. Simbol hitam dan putih itu mulai berputar. Sepertinya ada cahaya tak terlihat yang muncul di dalamnya. Tatapannya sekarang tampak seolah-olah bisa melihat semuanya, dan itu membuat Han Sen mengerutkan kening. Liu Zhen melihat ke selembar kertas kuning Han Sen. Dengan tatapan menghina, dia berkata, "Aku pikir kamu telah menarik sesuatu yang bagus, tapi itu hanya gambar porno. Jelas aku melebih-lebihkanmu." Petik 2. Setelah itu, Liu Zhen kembali mengabaikan Han Sen. Dia kembali ke tempat memancingnya dan melanjutkan tugasnya. Itu kebetulan, Liu Zhen duduk di sana dan memancing sebentar. Tapi kemudian, underworld sileknya mulai bergerak. Itu sangat berguncang, dan tampaknya ada sesuatu yang besar di ujung sana. Liu Zhen dengan cepat menarik tali itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menariknya keluar, tetapi benda itu tampak berat. Pang! Setelah 10 menit bergulat dengan musuh yang tenggelam, Liu Zhen berhasil mengeluarkan sebuah benda dari bawah kabut danau. Benda itu memantul keluar dan mendarat di pantai. Han Sen tidak bisa membantu tetapi melihatnya. Dia melihat pedang emas besar yang mirip dengan pedang yang diambil Bauer. Itu tampak jauh lebih kasar di sekitar tepinya. Tampaknya juga kekurangan permata. Itu hanya pedang emas besar yang kehilangan sentuhan mewahnya. Liu Zhen memandang pedang besar itu dengan penuh semangat. Dia berbicara pada dirinya sendiri, berkata, "Gold Slash. Apakah ini Gold Slash yang didewakan? Paman ketujuh benar. Keberuntungan aku akhirnya berbalik." Petik 2. Dia mengambil pedang emas besar dengan ekspresi kegembiraan yang tak terkendali. Dia sangat menyukai tangkapan barunya. Dan setelah bermain-main sebentar, dia memutuskan untuk mengakhiri harinya memancing. Dia menyingkirkan underworld silk dan mulai pergi dengan pedang emas di tangannya. Ketika dia melewati Han Sen, Liu Zhen menatapnya. Dia bertindak seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kata-kata racun jelas dimaksudkan untuk didengar Han Sen. "Ini adalah keberuntungan yang memisahkanmu dari aku. Kamu hanya dapat menangkap pornografi yang tidak berguna dan kotor itu, sementara aku mendapatkan harta yang mulia." "Betulkah? Sepotong pedang sampahmu adalah harta karun," kata Han Sen sambil tertawa. "Kamu benar-benar anak yang bodoh. Gold Slash adalah harta karun yang sangat langka untuk ditangkap dari Underworld Lake. Setidaknya itu adalah senjata dewa. Meskipun ini adalah harta primitif, itu jauh lebih baik daripada foto-fotomu yang kotor," kata Liu Zhen sambil tertawa dingin. "Itu berarti ada Gold Slash level lebih tinggi yang bisa ditemukan, kan?" Han Sen bertanya. "Tentu ada. Salah satu pemimpin kami berhasil mendapatkan Gold Slash kelas kupu-kupu, tetapi itu tidak masalah bagi kamu. Teruslah memancing pornografi kotor yang tidak berguna." "Haha." Liu Zhen memegang pedangnya dengan bangga dan tertawa saat dia pergi. Dia tertawa mengejek. Han Sen tidak bisa diganggu dengan pria itu. Dia berpikir, sepertinya pedang yang dimiliki Bauer juga merupakan Gold Slash. Tapi jelas bahwa Bauer adalah kelas yang lebih tinggi. Tapi kelas mana yang harus ditentukan? Petik 2. Setelah Liu Zhen pergi, Han Sen merasa jauh lebih nyaman di mana dia berada. Rasanya menyenangkan tidak ada yang mengawasinya lagi. Dia berencana untuk memancing satu benda lagi dari danau, lalu membiarkan Bauer melanjutkan sementara dia kembali berlatih dengan seni genonya. Tidak lama kemudian, Han Sen merasakan gerakan Underworld Silk. Sesuatu telah mengunci garis. Han Sen berpikir itu hanya akan menjadi kertas kuning lainnya, tetapi item yang dia tarik berwarna hitam. Itu bukan kertas kuning yang sama seperti sebelumnya. Apakah keberuntunganku berubah menjadi lebih baik? Jantung Han Sen melonjak. Dia dengan cepat mengambil benda hitam itu untuk melihatnya. Saat Han Sen mengambilnya, sakit melewatinya. Item baru ini juga merupakan selembar kertas, tapi kali ini berwarna hitam, dan itu jauh lebih tebal daripada lembaran kuning yang dia ambil sebelumnya. Apakah aku akan mengumpulkan 7 kertas warna berbeda sebelum aku melanjutkan? Bisakah aku memanggil naga bersamanya? Han Sen mengeluh, membalik kertas itu sehingga dia bisa memeriksanya. Han Sen melihat-lihat, dan pemandangan itu membuatnya membeku. Kertas baru ini memang sangat berbeda. Perkamen hitam tebal itu tampak seperti sampul sebuah buku. Selanjutnya, ada 3 kata yang tertulis di depan. Sutra Kuning Xuan. Sampul ini tidak bisa menjadi sampul untuk semua kertas kuning itu, bukan? Han Sen kaget. Dia membaliknya dan melihat semua kata kecil di dalam sampulnya. Jika manusia dalam kekacauan, langit dan bumi akan kacau. Dan langit dan bumi akan menguning. Han Sen kaget. Baris kata ini adalah prolog dari Sutra Kuning Xuan. Ini jelas semacam seni geno, tapi sepertinya tidak ada hubungannya dengan kertas kuning yang dia kumpulkan. Mungkin ini bukan sampul untuk kertas kuning. Mungkin itu dimaksudkan untuk buku lain. Han Sen mengira seluruh situasinya aneh. Han Sen ragu-ragu. Saat Bauer mulai memancing, dia mengeluarkan semua kertas kuning dan mulai menyatukannya. Dia memperhatikan semua halaman kuning memiliki angka. Jadi, Han Sen mengaturnya dalam urutan nomor mereka. Namun, ada banyak halaman yang hilang. Jumlah tertinggi adalah 254, tetapi Han Sen hanya memiliki total 20 halaman. Han Sen meletakkannya di sebelah Sutra Kuning Xuan dan menyadari bahwa ukurannya sangat pas. Tetap saja, dia tidak bisa memastikan apakah sampul itu benar-benar dimaksudkan untuk kertas kuningnya. Han Sen berpikir ini agak aneh.
Dia melihat isi kertas kuning itu, dan ketika dia melihatnya, dia merasakan sensasi yang aneh. Dia mengira gambar-gambar itu hanyalah orat-oret dari beberapa pria horny di zaman kuno, jadi dia tidak pernah memeriksanya dengan cermat. Tapi sekarang, dia menyadari sesuatu. Orang-orang dalam gambar itu ditutupi oleh pembuluh darah tipis berwarna biru dan merah. Garis-garis kecil itu sangat tipis. Jika Hansen tidak memutuskan untuk memeriksa kertas-kertas itu dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Beberapa gambar sangat realistis sehingga mereka memetakan pembuluh darah dan pembuluh darah orang. Tapi setelah pemeriksaan menyeluruh, dia menyadari itu bukan pembuluh darah. Kecil, garis biru seharusnya meridian, dan merah kemungkinan besar ada. Hansen sangat terkejut, dan dia berpikir, ini bukan gambar porno. Ini adalah seni Geno. Tapi mengapa seni Geno terlihat seperti ini? Sangat mudah untuk salah paham. Petik 2. Karena fakta bahwa tidak ada deskripsi atau teks, dan Hansen kehilangan lebih banyak halaman, dia tidak dapat sepenuhnya memastikan bahwa itu adalah seni Geno. Tapi terlepas dari itu, minatnya terhadapnya telah terpicu. Hansen mengambil underwear silk dari Bauer. Dia melanjutkan memancing, dan beberapa saat kemudian, dia mengambil kertas kuning lagi. Bab 2651 Pohon Bintang. Di atas kapal yang menuju ke sistem Andromeda, seorang wanita kristalizer menoleh ke seorang pria di sebelahnya. Dia tampak takut. Apakah kamu seorang kristalizer? Dia bertanya. Ya, kata pria itu dengan anggukan. Dia terdengar agak dingin. Wanita itu tampak sangat terkejut, dan dia berkata, aku tidak percaya aku telah bertemu seseorang dengan ras yang sama di sini. Nama aku Lydia. Kamu mengambil misi Aula untuk menjelajah ke sistem Andromeda untuk berburu xenogenik, bukan? Petik 2. Ya, jawab pria itu. Emosinya sama sekali tidak terlihat gelisah. Itu hebat. Bisakah kita menggabungkan kekuatan dan melakukannya bersama? Kata wanita itu. Tidak, kita tidak bisa, jawab pria itu. Wanita itu tampak kecewa, dan dia berkata, tidak apa-apa, aku kira. Siapa namamu? Bisakah kita bertukar nomor telepon? Ada terlalu sedikit kristalizer di sini. Kita bisa menghubungi satu sama lain. Petik 2. Tidak, kita tidak bisa, kata pria itu. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Wanita itu telah berbicara dengan baik kepada pria itu, tetapi pria itu tidak membalas sedikitpun. Dia tidak pernah memberinya jawaban yang lebih dari 3 kata. Setelah mereka tiba di sistem Andromeda, penumpang kapal menyebar saat mereka menuju ke berbagai planet. Pria itu turun dari kapal sementara wanita itu mengikutinya. Mengapa kamu mengikuti aku? Pria itu bertanya, berbalik dan menatap Lydia dengan aneh. Itu karena, di alam semesta ini, seorang wanita kristalizer yang bertemu dengan pria kristalizer adalah satu dari 1 miliar kesempatan. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan langka seperti itu. Jadi, tolong, beritahu namamu, jawab Lydia, menundukkan kepalanya dan bergumam dengan cepat. Dia berbicara dalam volume yang hanya bisa dilihat oleh anjing. Yi Dongmu, pria itu akhirnya menyebut namanya. Lydia terlihat sangat senang mendengarnya. Dia mengangkat kepalanya, ingin memberitahu Yi Dongmu sesuatu. Tapi saat dia membuka bibirnya, sebelum dia bisa berbicara, belati Yi Dongmu menghantam jantungnya. Kenapa? Kenapa? Lydia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia menatap Yi Dongmu dengan kaget. Dia tidak percaya pria itu akan melakukan hal seperti ini padanya. Itu karena aku merasakan sesuatu yang berbahaya di dalam dirimu. Yi Dongmu menarik belatinya kembali dari Lydia, membuat wanita itu tersandung ke tanah. Dia melihat tubuh Lydia, lalu berbalik. Dia pergi dan menghilang entah kemana ke pegunungan. Tak lama setelah Yi Dongmu pergi, Lydia yang tak bernyawa itu membuka matanya. Kilatan aneh melewati matanya, dan dia berdiri seperti boneka kayu. Saat itu, Lydia tampak seperti robot tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, tapi tidak fokus. Sepertinya banyak data mengalir melalui matanya. Itu gagal lagi. Benar-benar pembunuh yang tidak berperasaan. Dia membunuh seorang wanita cantik dari ras yang sama hanya karena dia merasakan bahaya. Sangat sulit untuk berurusan dengan orang ini. Setelah beberapa saat, Lydia berbicara pada dirinya sendiri. Sangat mengganggu. Sekarang aku telah gagal 8 kali mencoba mendekati target ini. Tim lain juga gagal mendapatkan informasi darinya. Sangat sulit untuk mendapatkan informasi dari orang lain yang pernah berhubungan dengan Hansen sebelumnya. Sejak kapan kristalizer menjadi begitu kuat? Sepertinya penyelidikan ini akan menjadi sangat sulit. Petik 2. Setelah itu, tubuh Lydia tiba-tiba roboh ke tanah. Cahayanya memudar, dan dia tampak seperti mayat lagi. Brother King, apakah sesuatu yang istimewa terjadi padamu baru-baru ini? Wang Yuhang melihat ponselnya saat mengobrol dengan Xie Qingqing. Aku mendapat beberapa teman baru, kata Xie Qingqing, dengan cerutu tergantung di bibirnya. Dia bersandar di kursi CEO. Dia terlihat sangat santai saat berbicara. Aku juga, tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan Hansen. Apakah dia dalam masalah besar atau sesuatu? Kata Wang Yuhang. Mungkin tidak, mungkin mereka hanya ingin menyelidiki bocah itu. Jika tidak, orang yang datang untuk menanyakan pertanyaan kepada kita tidak akan begitu lembut. Xie Qingqing menyipitkan mata saat dia berbicara. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Wang Yuhang bertanya.
Jika seseorang memberi kamu uang gratis dan wanita cantik, apakah kamu akan pernah mengatakan tidak? Itu akan sangat tidak sopan, dan kamu akan ketinggalan. Itu akan membuat sedih orang yang membuat tawaran itu. Tentu saja, kita tidak akan melakukan itu. Xie Qingqing tertawa. Tihi, itu juga yang aku pikirkan. Lin Feng, Tang Zhenliu, dan yang lainnya juga. Bisakah kamu menghubungi mereka? Keberadaan aku di sini bukanlah kebetulan. Wang Yuhang tertawa. Setiap hari, Han Sen tetap berada di dekat danau dan terus mencari halaman-halaman Sutra Kuning Xuan. Untuk beberapa alasan, setiap kali giliran baur, dia selalu mendapatkan harta karun yang sebenarnya, dan setiap kali Han Sen memancing, dia berakhir dengan selembar kertas milik Sutra Kuning Xuan. Ini sangat aneh. Mengapa aku hanya dapat mengambil seni Geno ini, halaman demi halaman? Han Sen bertanya-tanya. Dia tidak bisa menemukan jawaban. Bagaimanapun, dunia antimaterial sulit untuk dijelaskan. Akal sehat dan logika tidak benar-benar berlaku untuk tempat seperti itu, dan Han Sen tidak ingin membuang waktu untuk memikirkannya. Dia hanya ingin mengumpulkan semua halaman Sutra Kuning Xuan secepat yang dia bisa. Dia sangat ingin mengetahui jenis seni Geno itu. Seni Geno yang berasal dari dunia antimaterial. Tidak peduli seberapa buruknya, itu pasti spesial, kan? Han Sen berpikir sendiri. Tiba-tiba, simbol segitiga pada sosok giok kecil bersinar. Han Sen tahu Exquisite sedang dalam perjalanan. Dia dengan hati-hati menyinkronkan pikirannya dengan sosok giok kecil. Menemukan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Exquisite teleport tepat di sebelah Han Sen. Ya, tapi aku tidak mendapatkan ikan apapun. Barang-barang yang aku kumpulkan cukup aneh, kata Han Sen dengan nada suara yang aneh. Underworld Lake terhubung dengan dunia antimaterial. Adalah normal untuk memancing hal-hal aneh. Apa yang kamu dapatkan? Exquisite bertanya. Aku mendapat beberapa kertas, kata Han Sen perlahan. Liu Zhen telah melihat lembaran kertas kuning ini sebelumnya, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan apa yang dia temukan. Kertas. Jenis kertas apa? Exquisite bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun apapun bisa muncul di Underworld Lake, sangat jarang mendapatkan sesuatu seperti kertas. Tentang itu, Han Sen membeku. Saat memikirkan tentang konten cabul di halaman kuning, dia tidak tahu harus berkata apa. Exquisite bisa merasakan apa yang dipikirkan Han Sen. Jadi, dia tersipu dan berkata, "Sudahlah. Kamu tidak perlu memberitahu aku. Apapun yang kamu dapatkan dari Underworld Lake adalah milik kamu. Bahkan jika kamu mengumpulkan harta yang didewakan, itu semua milik kamu. Ketika kamu meninggalkan Outer Sky, kamu bahkan dapat membawanya." Petik 2. Terima kasih. Han Sen berpura-pura lega. Aku pikir kamu selalu menginginkan sumber daya xenogenik. Aku sudah menemukan beberapa untuk kamu. Berapa banyak yang kamu dapat tergantung pada kekuatanmu, kata Exquisite pada Han Sen. Dia terlihat agak lembut. Apa maksudmu? Han Sen bertanya, penasaran. Outer Sky memiliki pohon bintang. Pohon itu menghasilkan buah belimbing, dan dikelilingi oleh xenogenik luar angkasa yang kuat. Setidaknya mereka adalah kelas raja. Tentu saja, beberapa bahkan bisa mencapai dewa. Sekarang, kamu dapat mengumpulkan buah belimbing, tetapi berapa banyak yang dapat kamu kumpulkan tergantung pada kamu. Petik 2. Bab 2652 Penatua yang keras kepala. Han Sen mendengarkan dengan cermat saat Exquisite menjelaskan situasinya kepadanya secara lebih rinci. Star Tree itu dijaga oleh para senior di Very High. Setiap ulat sutra dari Very High diberi satu kesempatan untuk mengambil Starfruit dari dahannya, tetapi berapa banyak Starfruit yang dapat dikumpulkan akan ditentukan oleh pengujian yang dilakukan oleh para senior Very High tersebut. Meskipun hasilnya tidak bagus, peserta selalu dijamin setidaknya 10 Starfruit umumnya yang paling bisa diterima. Tetapi tes-tes tersebut sangat bervariasi tergantung pada senior Very High mana yang melaksanakannya. Kepribadian administrator khusus kamu sangat unik. Jika dia menyukai kamu, dia hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kemudian, dia akan membiarkan kamu mengklaim 7 atau 8 buah. Jika dia tidak menyukai kamu, dia akan memberi kamu pertanyaan yang sangat sulit. Jika kamu menjawab dengan benar, kamu hanya akan diizinkan mendapatkan sedikit Starfruit. Aku harap pria itu akan menyukai kamu. Mata Exquisite tampak aneh saat dia berbicara. Apakah dia sering tidak masuk akal? Apakah ada gunanya ujian jika dia bisa memutuskan apapun? Buat saja itu kontes kecantikan atau semacamnya, pikir Han Sen dalam hati. Exquisite bisa merasakan apa yang dipikirkan Han Sen, jadi dia tertawa. Star Tree hanya milik paman. Dengan siapa dia berbagi buah sepenuhnya merupakan keputusannya. Bersedia berbagi dengan mereka yang jauh lebih muda darinya sudah merupakan tindakan kebaikan yang besar. Jadi, meskipun dia hanya memberimu 1 Starfruit, kamu tetap harus berterima kasih. Petik 2. Aku melihat, itu masuk akal kalau begitu. Jika itu adalah itemnya, maka dia pasti bisa mendikte pendistribusiannya, kata Han Sen dengan anggukan. Ini hanya hadiah kecil. Generasi aku akan segera mulai menguji ulat sutera dengan sungguh-sungguh. Jika kamu bekerja dengan baik saat itu terjadi, sumber daya yang kamu terima akan jauh melebihi Starfruit, kata Exquisite. Berapa lama kita harus menunggu? Han Sen bertanya. Ada 13 dari kita di generasi aku. Sekarang,
hanya ada satu adik perempuan yang belum memutuskan ulat sutera. Setelah dia membuat keputusan, tes akan dimulai. Ketika Exquisite berbicara tentang adik perempuannya, matanya bersinar dengan aneh. Hati Hansen juga merasa aneh mendengar ini. Tapi dia dengan hati-hati menjauhkan pikirannya dari subjek. Yang dimaksud dengan adik perempuan Exquisite tidak diragukan lagi adalah Likir. Likir menginginkan dolar, jadi Hansen tahu semua tentang itu. Ayo pergi, kita harus menuju ke Star Tree. Exquisite meletakkan tangan di bahu Hansen. Kemudian, dia memindahkan Hansen dan Bauer dari Underworld Lake. Masih banyak halaman sutra kuning Swan yang tersisa untuk dikumpulkan, dan Hansen ingin terus memancing semuanya, tetapi itu adalah tugas yang panjang sehingga dia tidak bisa terburu-buru. Dia harus menunggu kesempatan untuk memancing lagi nanti. Saat Hansen melihat Star Tree, dia kaget. Dahannya hampir menyelimuti seluruh langit. Itu seperti payung besar yang menjadi jembatan antara daratan dan langit itu sendiri. Banyak potongan buah tergantung di dahan pohon. Mereka tampak seperti matahari, dan cahayanya membuat daun-daun pohon bersinar seperti batu giok. Itu sangat indah, dan Hansen menyipitkan mata ke arah cahaya. Menurut apa yang dikatakan Exquisite kepadanya, kepribadian pengurus ujian cukup aneh. Tapi ceritanya legendaris. Ketika seorang anak dari Very High lahir, itu akan dimasukkan ke dalam salah satu dari dua faksi. Satu faksi bertanggung jawab untuk bereproduksi. Mereka adalah Very High biasa, dan mereka tidak melatih Very High Sense. Kepribadian mereka relatif normal, dan mereka mempertahankan emosi seperti orang biasa. Mereka mirip dengan Liu Zhen. Faksi lainnya adalah yang belajar dengan Exquisite. Mereka mempelajari Very High Sense, dan di akhir latihan, emosi mereka praktis tidak ada. Kekuatan dan kecakapan tempur mereka, bagaimanapun, adalah yang terbaik dari Very High. Ketika seorang Very High lahir, diputuskan jalan mana yang akan mereka ambil. Pria ini seperti Exquisite. Dia berlatih Very High Sense, dan dia telah mencapai kelas dewa dengan itu. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa sejati. Tapi kemudian, dia menghancurkan Very High Sense dan memulai lagi. Bahkan Exquisite tidak tahu mengapa pria itu melakukan tindakan drastis seperti itu. Tetapi saat dia mulai berlatih lagi, sesepuh menjaga Star Tree dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Bahkan Very High lainnya tidak tahu level apa dia pada saat ini. Paman, Exquisite membawa Hansen di bawah dahan Star Tree dan membungkuk ke akar pohon. Hansen dan Bauer melihat ke arah dia membungkuk, dan di sana, mereka melihat akar pohon batu raksasa. Meski terbuat dari batu, akarnya masih tampak hidup dan tumbuh. Ada seorang pria berambut abu-abu dari Very High duduk di atasnya. Kerutan di wajahnya tampak lebih kasar daripada kulit pohon. Janggut putihnya mencapai tanah. Dia tetap duduk di tempatnya, matanya tertutup. Dia sangat tua sehingga dia tampak seperti telah membatu. Hansen tidak yakin bagaimana dengan penampilan pria itu. Dengan kekuatan Very High, mereka bisa membuat diri mereka tampak muda sampai mereka mati. Melakukannya tidaklah sulit. Dia bertanya-tanya mengapa wajah pria ini terlihat sangat tua. Setelah mendengar suara Exquisite, lelaki tua itu membuka matanya. Kelopak matanya juga sangat keriput. Dia hampir tidak bisa membuka celah kecil untuk melihat. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, orang tidak akan pernah menyadari bahwa matanya terbuka sama sekali. Orang tua itu memandang Exquisite. Kemudian, dia menoleh ke Hansen dan Bauer. Dengan suara kasar, dia berkata, Exquisite, sudahkah kamu membawa ulat sutramu? Apakah yang besar atau yang kecil? Petik 2. Namanya Hansen. Dia adalah Crystallizer. Exquisite memperkenalkan Hansen dan Bauer kepadanya. Kamu memilih Crystallizer, itu membutuhkan banyak keberanian, kata lelaki tua itu. Dia mengamati tubuh Hansen dengan baik. Dia mulai mengatakan sesuatu lagi, tapi tiba-tiba dia melihat seseorang berteleportasi di depannya. Paman, kata pria baru itu, membungkuk pada yang lebih tua. Liu Zhen, apa yang kamu lakukan di sini? Hati Hansen dan Exquisite menanyakan pertanyaan yang sama. Liu Zhen, mohon tunggu sebentar. Izinkan aku membantu ulat sutra Exquisite melakukan pengujian. Maka giliranmu, kata lelaki tua itu, mengisyaratkan dia untuk berdiri di samping untuk sementara waktu. Ketika Liu Zhen mendengar perintah itu, dia membungkuk kepada orang tua itu dan berkata, Paman, jika keadaan seperti itu, mengapa kita tidak melakukan tes kita bersama? Hansen dan Exquisite, ketika mereka mendengarnya, merasakan keterkejutan. Mereka tidak tahu apa yang ada di benak Liu Zhen untuk membuat proposal seperti itu. Ketika lelaki tua itu mendengar permintaan ini, dia terdiam. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, mengapa tidak? Kita bisa menghemat waktu. Mari kita lakukan tes bersama, kalau begitu. Petik 2. Exquisite tidak tenang. Biasanya, ulat sutra Very High biasa melakukan pengujian sendiri. Dan orang-orang dari Very High tidak pernah menjalani tes ini sama sekali. Dia juga bingung mengapa Liu Zhen ingin mengikuti tes. Orang tua itu sepertinya mengerti apa yang ditanyakan oleh Exquisite. Dan dia berkata, aku harus segera bepergian. Yang lain merekomendasikan agar Liu Zhen melindungi Star Tree saat aku tidak ada. Jika dia bisa lulus ujian, dia akan bertanggung jawab atas Star Tree untuk sementara. Petik 2. Hansen merasa beruntung. Untung mereka datang sekarang.
Jika mereka datang saat Liu Zhen sedang menjaga Star Tree, ada kemungkinan Liu Zhen sengaja mempersulit ujiannya. Bab 2653 Kumbang Bintang. Benar-benar suatu kebetulan bahwa Liu Zhen bertemu dengan Han Sen di Star Tree. Dia baru saja menerima perintah untuk pergi ke sana dan mengikuti tes. Dia ada di sana untuk mengambil alih Star Tree saat majikannya tidak ada. Liu Zhen telah menerima berita yang hanya diketahui sedikit orang. Setelah tetua Star Tree pergi dalam perjalanannya, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Jika Liu Zhen mengambil Star Tree sekarang, besar kemungkinan Star Tree itu akan selamanya menjadi miliknya. Itulah mengapa Liu Zhen begitu bersemangat saat tiba di sana. Mengawasi pohon untuk sementara bukanlah tugas yang sangat penting, tetapi menjadi penjaganya yang permanen. Tapi ketika dia menemukan Han Sen sudah berdiri di depan pohon, dia berpikir tentang betapa kasarnya Han Sen terhadapnya di danau. Dia hanyalah seekor ulat sutra, dan meskipun demikian, dia berani menyinggung perasaan kakak kedua dari Very High. Ini adalah kesempatan untuk memberi anak anjing pelajaran, atau begitulah pikir Liu Zhen. Ini bukanlah kesempatan yang bisa dia biarkan berlalu begitu saja. Di alam semesta lainnya, kamu mungkin semacam generasi yang ajaib. Aku bisa mengerti mengapa kamu mungkin percaya bahwa kamu berhak menjadi begitu sombong. Tetapi di tengah-tengah Very High, kamu lebih rendah dari kotoran. Jika kamu belum mengetahuinya, ada kemungkinan besar kamu tidak akan bertahan selama masa jabatan kamu bersama kami. Aku hanya mencoba bersikap baik agar Exquisite tidak akan terseret olehmu. Liu Zhen menyeringai pada dirinya sendiri. Orang tua itu kemudian melihat ke arah pohon di sekitarnya dan berkata, jika ini cara yang akan kita lakukan, mengapa kalian berdua tidak menyingkirkan serangga dari Star Tree? Menyingkirkan serangga, Han Sen bertanya, mengangkat alis. Pohon suci yang besar ini membutuhkan pembasmian serangga. Itu mengejutkan, untuk sedikitnya. Karena Han Sen baru saja mengetahui keberadaan pohon itu, dia tidak tahu bahwa bagian dari tugas penjaga pohon adalah menyingkirkan serangga dari pohon itu sesekali. Jika tidak, serangga akan memakan dan menghancurkan buah ketiganya. Itulah yang harus dilakukan Liu Zhen jika dia mengambil alih pekerjaan itu. Jika Liu Zhen tidak hadir, tantangan Han Sen mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda. Namun, karena keadaan yang unik, Penatua telah memutuskan bahwa tes ini akan cocok untuk mereka berdua. Saat kita melakukan tes ini, kamu tidak dapat menggunakan harta karun atau kekuatan khusus lainnya. Kamu perlu menggunakan kekuatan kamu sendiri untuk menghapus serangga. Dan saat kamu melakukannya, kamu tidak dapat membahayakan Star Tree. Jika kamu merusak pohon, kamu tidak akan menerima hadiah. Bagaimanapun, kamu akan diberi hukuman, kata orang tua itu memperingatkan. Paman, serangga apa yang kita singkirkan? Han Sen bertanya pada lelaki tua itu dengan sopan. Hanya ada satu jenis serangga yang berani mendekati Star Tree, jawab lelaki tua itu. Itu disebut Star Beetle. Kamu akan mengenal mereka saat kamu melihatnya. Aku akan memberimu 1 hari. Kamu akan lulus jika kamu dapat menghapus 1000 serangga. Setiap 100 yang kamu buang akan menghasilkan 1 Starfruit. Petik 2. Han Sen senang mendengarnya. Dia khawatir bahwa meskipun dia melakukan pekerjaannya dengan benar, lelaki tua itu tidak akan mengizinkannya mengambil Starfruit. Sekarang dia telah diberi syarat dan ketentuan, dia bisa tenang. Ini adalah cara terbaik untuk menjalankan bisnis. Kami mulai sekarang. Besok, saat ini, kamu harus kembali ke sini. Tubuh Star Beetle bisa tinggal di pohon. Mereka akan dibersihkan setelah itu, kata lelaki tua itu. Han Sen dan Liu Zhen membungkuk ke orang tua itu. Lalu, mereka berdua terbang ke atas Star Tree. Liu Zhen memandang Han Sen dan menggunakan Galaxy Teleportation. Dia menghilang ke pohon sementara Han Sen harus terus terbang. Star Tree adalah pohon Goliath. Setiap Starfruit lebih terlihat seperti asteroid. Han Sen terbang secepat yang dia bisa, tapi masih butuh waktu 1 jam untuk sampai ke puncak pohon. Liu Zhen sudah mulai membunuh serangga sejak lama, tetapi pohon itu terlalu besar. Han Sen tidak bisa melihat keberadaan Liu Zhen. Jadi, dia harus mencari serangga itu sendirian. Melihat Star Tree dari dekat, Han Sen memperhatikan bahwa daun Star Tree benar-benar terlihat seperti giok. Buah raksasa itu sangat jernih. Karena permintaan lelaki tua itu sangat ketat, Han Sen tidak bisa melakukan kerusakan sama sekali pada Star Tree. Karena itu, dia tidak berani menyentuh pohon itu. Dia terus terbang mengelilinginya. Segera setelah itu, Han Sen menemukan serangga tergeletak di cabang Star Tree. Itu tampak sekuat naga, dan itu seukuran banteng dewasa. Armornya berwarna biru langit. Cahaya yang datang dari cangkangnya berkilauan dan berkilauan seperti permadani bintang dan wajahnya tampak seperti wajah kumbang rusa. Ia memiliki 8 cakar, dan memiliki tanduk aneh yang seperti penjepit. Itu tampak jauh lebih halus daripada kumbang rusa yang sebenarnya. Tubuhnya berwarna biru kristal, dan bersinar. Sulit membayangkan itu dianggap hama. Orang tua itu telah memberinya perintah untuk membasmi serangga tanpa merusak pohon. Han Sen melihat serangga itu dari jauh, tapi dia tidak langsung terjun untuk membunuhnya. Dia mengamati serangga dengan kupu-kupu mata ungunya terlebih dahulu. Tanpa ragu, serangga itu adalah kelas raja. Dilihat dari kekuatan kehidupan dan kehadirannya, Han Sen dapat memprediksi bahwa itu adalah raja tingkat ketiga atau keempat. Makhluk seperti itu tidak akan sulit baginya untuk dihadapi. Han Sen tidak terburu-buru melakukan apapun. Dia melihat serangga itu dan berpikir, dia bilang aku tidak bisa menyakiti Star Tree.
Itu berarti aku tidak bisa menyakitinya saat aku bertarung. Aku harus membunuh serangga ini dalam satu pukulan agar tidak merusak pohon itu sendiri dengan mencoba melawan. Petik 2. Ini adalah xenogenik tipe ruang angkasa, jadi tubuhnya tidak memiliki elemen. Ini adalah xenogenik murni yang didasarkan pada kekuatan mentah. Itu berarti cangkangnya pasti sangat keras, jauh lebih keras daripada cangkang xenogenik pada level yang sama. Melumpuhkan makhluk seperti ini dalam satu pukulan akan sulit, pikir Han Sen dalam hati. Setelah mengamati makhluk itu untuk beberapa saat, dia tidak dapat melihat titik lemah potensial. Seluruh tubuhnya dilapisi cangkang berbintang itu. Untuk membunuh serangga itu, Han Sen tahu dia harus menerobos permukaan itu. Jika tidak ada titik lemah, maka aku harus membukanya dengan kekerasan. Tapi menggunakan kekuatan yang brutal tetap memiliki resiko yang sama jika aku meleset. Jika aku tidak langsung membunuh serangga, dan serangga itu meronta, kemungkinan besar akan merusak kulit kayu dan daun di Star Tree, pikir Han Sen, terus mengamati kumbang itu dengan saksama. Liu Zhen, sementara itu, telah mencapai pohon 1 jam sebelum Han Sen tiba. Dan sebelum dia tiba, dia sudah mengetahui banyak informasi tentang kumbang. Liu Zhen tahu titik lemah mereka, dan dia tahu bagaimana cara membunuh mereka secara efektif. Setelah menemukan kumbang, Liu Zhen mulai membunuhnya. Liu Zhen tidak mempraktikkan Very High Sense, tetapi Very High memiliki banyak seni geno. Ada banyak seni geno terbaik yang tersedia untuk dipelajari. Liu Zhen adalah seorang raja, salah satu yang terbaik di Very High pada kenyataannya. Dengan banyaknya seni geno yang dimilikinya, tidak akan sulit baginya untuk membunuh kumbang kelas raja. Kulit kumbang itu sangat keras. Pejuang kelas raja biasa dengan tingkat yang sama akan kesulitan menembus cangkangnya, tetapi Liu Zhen hanya membutuhkan beberapa pukulan untuk menghancurkan kumbang. Dia bergerak dengan kecepatan gila. Liu Zhen telah menemukan beberapa lusin kumbang untuk dibunuh bahkan sebelum Han Sen mencapai pohon itu. Ditambah lagi, ketika Han Sen menemukan kumbang itu, dia tidak langsung menyerang. Dia tetap di tempatnya, mengamati mereka sebentar. Pada saat Liu Zhen membunuh 100 kumbang, Han Sen bahkan belum mulai melawan satupun. Mengapa ayah tidak melakukan apa-apa? Bauer memegang tangan Exquisite dan melihat ke cermin saat dia berbicara. Gambar di cermin menampilkan Han Sen dan Liu Zhen. Liu Zhen telah membunuh 100 kumbang, tetapi Han Sen belum melakukan apapun. Dia sedang berpikir tentang bagaimana membunuh Star Beetle, kata Exquisite. Apa yang perlu dia pikirkan? Bahkan jari ayah sudah cukup untuk menghancurkan serangga kecil itu, kata Bao dengan rasa ingin tahu. Exquisite tidak menjawab, tetapi lelaki tua itu berkata, dia sedang berpikir tentang bagaimana menghindari kerusakan pada Star Tree jika dia bergerak untuk menyerang serangga. Bab 2654 Pembunuhan akurat yang seperti insisi bedah. Han Sen menghabiskan beberapa menit untuk mengamati sebelum akhirnya terbang ke depan untuk menyerang serangga itu. Ketika dia cukup dekat dengannya, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas cangkang serangga. God's Wonder. Exquisite kaget melihat ini. Dia sangat akrab dengan metode teleportasi yang dia gunakan. Meskipun dia hanya berteleportasi dalam jarak pendek, gerakan itu masih mengesankan bagi pemula. Aneh, meskipun, mengingat dia baru saja memberinya God's Wonder beberapa waktu yang lalu. Jika Han Sen sudah mahir dengan itu, dia lebih dari brilian. Bakatnya benar-benar di luar dunia ini. Apakah dia benar-benar memiliki 11 talenta armor? Exquisite tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tubuh Han Sen unik. Jika hasil God Spirit Touch asli, itu gila. Han Sen berteleportasi di belakang Star Beetle, tetapi Star Beetle tidak bereaksi. Dan kemudian, Han Sen mengarahkan jari ke otaknya. Ding! Ada suara dering kecil, seperti jarum baja yang menusuk tulang. Itu bahkan hampir tidak terdengar. Dan tepat setelah itu, Han Sen menarik jarinya. Star Beetle tidak berjuang sama sekali setelah serangan. Itu hanya membuat sedikit menggigil. Kumbang itu tumbuh diam lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi kekuatan hidupnya menyusut dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sampai apinya padam sepenuhnya. Star Beetle berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Itu tergeletak di atas dahan, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, dia bisa melihat lubang yang sangat kecil di kepalanya yang mengarah ke otak makhluk itu. Raja Xenogeneik diburu, Star Beetle. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Pengumuman berburu terdengar di kepala Han Sen. Sungguh kekuatan pengamatan yang luar biasa. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Tubuhnya berkembang cukup baik. Bagus sekali, aku pikir kamu menemukan diri kamu ulat sutra yang baik, kata lelaki tua itu. Dia memandang Han Sen dengan rasa penghargaan yang tulus atas penampilan pemuda itu. Serangan Han Sen sangat bagus. Apa yang paling dikagumi oleh tetua itu tentang adegan itu adalah bahwa Han Sen telah meluangkan waktu untuk mengamati makhluk itu sebelum bertindak. Dia bukanlah orang sembrono yang tubuhnya bekerja lebih cepat dari otaknya. Kecerobohan tidak selalu merupakan hal yang buruk. Jika seorang prajurit melawan seseorang dengan tingkatan yang sama, pertarungan biasanya adalah masalah hidup atau mati bagi kedua petarung. Tidak ada petarung yang memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu memikirkan tindakan mereka. Respons pertama tubuh biasanya paling berguna. Namun menangani serangga tersebut tidak membutuhkan reaksi instan tersebut. Han Sen tidak tahu apa itu Star Beetle sebelum hari ini.
Dia hanya mengamati mereka sesaat sebelum membunuh satu dalam satu serangan. Dia telah berhasil memutuskan sistem saraf Star Beetle. Ia bahkan tidak bisa bereaksi sebelum mati. Jadi, kerusakan yang terjadi pada Star Tree diminimalkan. Itulah mengapa lelaki tua itu sangat mengagumi Hansen. Liu Zhen telah mengetahui semua tentang Star Beetle bahkan sebelum dia memulai tes ini, tetapi metode serangannya masih sangat kasar. Dia tidak memberikan banyak kerusakan pada Star Tree, tetapi dibandingkan dengan Hansen, dia meninggalkan banyak reruntuhan setelahnya. Hansen mulai menyerang lebih banyak Star Beetle. Dia berteleportasi dan menggunakan skill pisau Under the Sky miliknya. Sutra pisau yang dia kendalikan sama akuratnya dengan pisau bedah. Serangannya akan menembus cangkang kumbang dan memutuskan jalur saraf utama mereka. Di bawah serangan tepat seperti itu, setiap Star Beetle mati tanpa kesempatan untuk melawan. Star Beetle jatuh ke Hansen satu demi satu. Hansen seperti seorang ahli bedah yang terampil. Setiap potongan yang dia buat memiliki ketepatan pisau cukur. Dia mampu membunuh 100 Star Beetle tanpa melewatkan satupun. Tak satupun dari kumbang yang memiliki peluang untuk melawan. Orang tua itu kaget, mata Exquisite tertuju pada video. Pikirannya juga terhubung dengan pikiran Hansen, dan seolah-olah dia bersama Hansen, membunuh Star Beetle itu saat itu juga. Itulah manfaat memiliki ulat sutra. Dia dapat berbagi ikatan dan merasakan hal yang sama seperti ulat sutranya, dengan demikian mempelajari dan mengalami sesuatu yang tidak dia kenal. Itu juga merupakan pengalaman belajar baginya. Saat Hansen pergi dari kelas Raja ke Dewa atau bahkan lebih jauh, Exquisite tidak akan naik level dengannya. Namun, dia akan merasakan proses evolusinya seolah-olah itu terjadi padanya. Jadi, ketika dia menjadi dewa, dia akan memiliki semua pengalaman itu. Sepertinya dia terlahir kembali, dan dia tidak perlu khawatir tentang mengambil jalan yang salah. Star Beetle kelas Raja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Exquisite, dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Menjadi seakurat Hansen dan melenyapkan saraf kumbang sehingga ia bahkan tidak bisa melawan, selain fakta bahwa dia telah membunuh begitu banyak Star Beetle tanpa membuat kesalahan, Exquisite tidak mungkin melakukan hal yang sama. Exquisite bisa merasakan reaksi Hansen, dan itulah yang paling mengejutkannya. Serangan jari sederhana Hansen tampak mudah. Tetapi sebelum dia melakukannya, dia menggunakan banyak kekuatan prediksi. Dia menghitung semua yang bisa terjadi saat dia melakukan serangan. Bahkan serangan langsung memiliki banyak konsekuensi potensial tergantung pada kecepatan dan kekuatannya. Jika Exquisite tidak dapat merasakan apa yang dipikirkan Hansen, dia tidak akan pernah menyangka bahwa ada begitu banyak perhitungan rumit yang melintas di benaknya. Kekuatan orang ini sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang jarang kamu lihat. Bahkan kita dengan Very High Sense tidak mampu menjadi gila seperti ini. Emosi Exquisite cukup bertentangan. Semakin dia mempelajari Hansen, semakin dia percaya dia adalah orang yang menakutkan. Hansen tidak lagi terlihat seperti sedang bertarung. Itu lebih seperti dia menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya sudah selesai. Dia tidak perlu terlalu khawatir karena semuanya ada di bawah kendalinya. Berbagi pikiran Hansen memungkinkan Exquisite untuk belajar banyak, tetapi itu juga membuatnya merasa lebih berkonflik dengan menghadapi Hansen sekarang. Very High sangat bangga dengan diri mereka sendiri, dan itu sangat kuat dalam cara mereka memperlakukan ulat sutranya. Para majikan sering bertindak tinggi dan perkasa. Saat ini, Exquisite merasakan kebalikannya. Semakin banyak dia belajar tentang Hansen, semakin dia pikir Hansen lebih menakutkan daripada dirinya. Raja Xenogeneik diburu, Star Beetle. Ditemukan gen Xenogenik, mendapatkan jiwa binatang Star Beetle. Petik 2. Setelah Hansen membunuh 100 Star Beetle, dia mendapatkan jiwa binatang Star Beetle. Dia melihat ke dalam Sea of Soul-nya, dan dia segera menyadari bahwa jiwa Beetle Beast adalah tipe armor. Itu tidak mengejutkan Hansen. Dia telah menebak bahwa Star Beetle akan menjatuhkan jiwa armor Beetle begitu dia melihatnya. Jiwa-jiwa binatang buas tidak buruk. Saat aku menguasai Constellation Sea, aku bisa membangun pasukan manusia. Pada saat itu, jiwa-jiwa binatang buas seperti ini pasti akan membuktikan nilainya. Hansen berpikir tentang pasukan manusia yang mengenakan baju besi jiwa binatang. Itu akan menjadi pemandangan yang mengejutkan. Akan sangat bagus jika ada jiwa Star Beetle kelas dewa yang diperebutkan, pikir Hansen dalam hati. Ini hanyalah pemikiran acak, tentu saja. Dia tidak berpikir dia benar-benar harus melawan Star Beetle yang didewakan karena lelaki tua itu mengatakan dia tidak akan diizinkan menggunakan harta Geno. Dia belum memiliki cukup kekuatan untuk membunuh seorang Xenogenik yang didewakan sendirian. Hansen terbang mengitari pohon, mencari lebih banyak Star Beetle untuk dibunuh. Dia akhirnya mendengar suara mendengung di telinganya. Suara itu sepertinya datang dari atas. Hansen mengangkat kepalanya dan melihat melalui celah di antara dedaunan. Di sana, dia melihat sekelompok Star Beetle turun dari langit. Mereka semua datang ke Star Tree. Pemimpin Star Beetle memiliki tubuh yang tampak seperti batu giok es. Itu bersinar dengan cahaya biru, yang merupakan pemandangan yang indah. Kehadiran menakutkan membuktikan identitasnya juga. Itu adalah Star Beetle yang didewakan. Bab 2655 Kumbang Bintang Suci. Ini persis seperti yang kuinginkan, tapi ini bukan waktu yang tepat. Aku tidak bisa menggunakan jiwa binatang untuk bertarung. Aku harus menggunakan kekuatan aku sendiri untuk melawannya,
tetapi aku khawatir itu tidak akan cukup untuk mengalahkan Star Beetle yang didewakan. Hansen merasa terganggu dengan perkembangan terbaru ini. Star Beetle sangat ahli dalam penguatan fisik. Bahkan kumbang dewa primitif akan memiliki cangkang yang jauh lebih keras daripada kebanyakan dewa primitif. Bahkan jika Hansen dapat menggunakan jubah jiwa meraknya atau Six Core Snake Ball, meninju melalui cangkang itu bukanlah prestasi kecil. Ditambah, ada fakta tambahan bahwa dia tidak dapat menggunakan alat tersebut sekarang. Jangan pernah berpikir untuk melawan Star Beetle yang didewakan. Lebih baik kamu tetap menggunakan Star Beetle kelas raja untuk mendapatkan Star Fruitmu. Hansen terus mencari Star Beetle untuk dibunuh. Dia tidak tahu dari mana asal Star Beetle itu, tapi memang jumlahnya banyak. Hansen khawatir pohon itu mungkin tidak memiliki 1000 Star Beetle untuk dia bunuh, tetapi sekarang sepertinya setidaknya ada 10.000 Star Beetle turun di pohon. Ketika kawanan Star Beetle mencapai pohon, mereka menyebar dan mendarat di daun, cabang, dan buahnya. Gigi tajam mereka mulai menggerogoti Star Tree. Dan meski Star Tree itu sangat keras, gigi mereka tajam dan cukup keras untuk meninggalkan bekas di kulit kayunya. Sepertinya bukan masalah besar sekarang, tetapi jika mereka terus mengunyah pohon seperti itu setiap hari, hanya masalah waktu sebelum pohon itu tumbang. Hansen terus membunuh semua yang dia bisa. Dia membunuh banyak Star Tree, dan dalam 3 atau 4 jam, dia telah menjatuhkan 500 kumbang. Dia juga mendapatkan 3 jiwa binatang. Sepertinya aku harus bisa membunuh 2000 Star Beetle sebelum waktunya habis. Itu berarti aku akan dapat mengambil 20 Star Fruit. Tapi Star Fruit-nya sangat besar, bagaimana aku akan membawanya pergi? Saat Hansen merenungkan teka-teki ini, dia merasakan sesuatu yang dingin mendekati punggungnya. Dia segera berteleportasi. Setelah dia berteleportasi, Star Beetle yang didewakan mencapai posisi lamanya. Itu mendarat di cabang, dan mata biru kecilnya mengintip ke Hansen yang baru ditempatkan kembali. Oh tidak, mengapa orang ini datang ke sini? Hansen dengan sengaja menghindari Star Beetle yang didewakan saat dia bergerak ke bawah pohon. Dia tidak menyangka kumbang yang kuat akan mengejarnya dan mencoba melakukan serangan diam-diam. Hansen tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Star Beetle dewa menyerangnya lagi. Tubuh birunya menjadi kilat yang menerjang jalan ke depan untuk mencapai Hansen. Hansen tidak cukup cepat untuk menghindari serangan kumbang hanya dengan kecepatan. Dia berteleportasi lagi. Dia membuat jarak antara dirinya dan Star Beetle yang didewakan. Dia juga tidak berhenti di situ. Dia berteleportasi lagi untuk menjauh dari penyerangnya. Tapi Star Beetle yang didewakan tidak ingin membiarkan Hansen lolos. Itu terus menggunakan cahaya birunya untuk mencoba menyerangnya, dan keterampilan teleportasi Hansen tidak membawanya cukup jauh. Dia tidak bisa melepaskan diri dari Star Beetle. Setiap kali Hansen muncul dari teleportasi baru, Star Beetle datang untuknya seperti seberkas cahaya biru. Hansen tidak punya pilihan selain terus berteleportasi. Dia tidak lagi memiliki cukup waktu untuk terus membunuh Star Beetle, karena fokusnya terletak pada menghadapi musuh barunya yang suci. Hansen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Karena dia dikejar oleh Star Beetle yang didewakan, dia kehilangan kesempatan untuk membunuh Star Beetle pada umumnya. Jika dia tidak membunuh 1000 kumbang, dia tidak yakin apakah lelaki tua itu akan mengizinkannya mengumpulkan Star Fruit. Aneh, mengapa Star Beetle yang didewakan ini tidak melepaskan aku? Hansen mengerutkan kening. Makhluk ini sepertinya sangat terdorong untuk menyerangnya. Ini sangat aneh. Mengapa Star Beetle dewa ini terus mengejar Hansen? Exquisite bingung juga. Star Beetle tidak terlalu cerdas, dan bahkan menemukan Star Tree adalah masalah naluri makhluk itu. Jika kecerdasan mereka lebih tinggi, mereka akan melarikan diri saat mereka melihat lelaki tua itu duduk di bawah pohon. Liu Zhen tertawa sendiri. Saat Star Beetle turun, dia dan Hansen sama-sama melihat mereka. Setelah melihat kumbang dewa, sebuah ide muncul di benaknya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan Star Beetle, tetapi dia tidak perlu mengendalikan dewa, dia hanya perlu memberi target pada makhluk itu. Hansen sedang berburu Star Beetle dan gumpalan minyak kumbang mati akan melekat pada tubuhnya. Liu Zhen hanya menggunakan trik rahasia untuk memungkinkan Star Beetle yang didewakan mencium kehadiran Hansen yang membasmi. Itu menarik iblis yang didewakan ke Hansen secara eksklusif. Penampilan Star Beetle yang didewakan ini telah menyelamatkan aku dari banyak masalah. Aku masih perlu memberinya pelajaran itu. Aku bahkan tidak harus melakukan ini sendiri. Liu Zhen berhenti fokus pada Hansen, dan dia mengembalikan fokusnya untuk membunuh Star Beetle kelas raja. Bahkan jika Hansen bisa lolos dari serangan Star Beetle tingkat dewa, dia tidak akan punya waktu untuk membunuh Star Beetle kelas raja lagi. Dia tidak akan membunuh 1000 Star Beetle, yang akan membuatnya tidak bisa mendapatkan Star Fruit. Orang tua itu menyipit, tapi wajahnya tidak berubah. Trik Liu Zhen telah dilakukan secara rahasia, namun tidak berhasil luput dari perhatiannya. Tetap saja, lelaki tua itu tidak mengatakan apapun. Dia tidak terlalu peduli dengan dendam antara dua anak laki-laki. Dia hanya membutuhkan seseorang yang dapat melindungi Star Tree secara efektif. Untuk saat ini, kinerja Liu Zhen tidak buruk. Kemampuannya lebih tinggi dari orang lain di kelas yang sama. Dia bisa mengikis dan diberi label penjaga Star Tree. Trik yang dia gunakan pada Hansen tidak adil, tapi itu juga cara lain untuk membuktikan kekuatannya. Hansen tahu banyak hal tidak bisa terus berlanjut seperti ini.
Dia tidak punya waktu untuk membunuh Star Tree lain, jadi jika ini terus berlanjut, dia akan gagal dalam ujian. Sepertinya aku tidak bisa menyingkirkannya. Kalau begitu, aku akan mengabaikannya. Otak Hansen berputar dengan cepat. Exquisite mengkhawatirkan Hansen, tapi apa yang dia lakukan selanjutnya lebih mengejutkan Exquisite. Masih dikejar oleh Atar Tree yang didewakan, Hansen menghindari serangan berikutnya, lalu menuju ke Star Beetle kelas raja. Dari sudut pandang orang lain, ini mungkin terlihat seperti kebetulan. Tampaknya ketika Hansen menghindar, dia baru saja bertemu dengan Star Beetle kelas raja dan secara acak membunuhnya sebelum berpindah dari serangan Star Beetle dewa berikutnya. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Itu seperti satu gerakan besar yang kebetulan terlihat seperti kebetulan. Tapi Exquisite bisa dengan jelas merasakan apa yang dipikirkan Hansen. Ini bukanlah suatu kebetulan. Hansen merencanakan setiap gerakan yang dia lakukan. Dalam pengejaran berkecepatan tinggi ini, Hansen masih memiliki kekuatan untuk merencanakan semua itu. Exquisite tahu metodenya, tetapi jika dia berada di posisinya, dia tidak berpikir dia bisa melakukannya. Orang tua itu, saat dia menonton pertunjukan terakhir Hansen, tampak tercengang. Di bawah pengejaran terus Star Beetle yang didewakan, Hansen menjatuhkan Star Beetle kelas raja lainnya. Itu sama seperti sebelumnya, dan sama persis. Serangan Star Beetle dewa tampaknya tidak menghalanginya secara signifikan. Dan dia mempertahankan ketepatan operasi serangannya. Star Beetle kelas raja juga tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan, jadi mereka tidak dapat memberikan kerusakan pada Star Tree. Dia masih sangat muda, namun dia masih sangat tenang. Dia tidak panik, dan dia terus melakukan semua yang dia rencanakan dengan kemampuan terbaiknya. Crystallizer ini benar-benar jenius. Kamu memilih ulat sutra yang luar biasa, lelaki tua itu tiba-tiba berkata pada Exquisite. Bab 2656 Siapa yang akan merawatnya? Saat Liu Zhen membunuh Star Beetle, dia kadang-kadang mendengar raungan Star Beetle yang didewakan. Tidak buruk, dia sudah bertahan selama ini, tapi kenapa dia tidak mencoba melarikan diri dari Star Tree? Liu Zhen bergumam dengan santai pada dirinya sendiri. Dia melirik ke arah Hansen tetapi tidak pergi ke arahnya. Star Beetle yang didewakan mengejar Hansen karena Liu Zhen telah meningkatkan keberadaan kematian di sekitarnya. Liu Zhen sendiri telah membunuh banyak Star Beetle. Star Beetle yang didewakan bisa mencium baunya juga. Untungnya, Liu Zhen jauh, dan dia menggunakan keterampilan rahasia untuk menekan bau kematian di sekitarnya. Jika dia lebih dekat, ada kemungkinan bahwa Star Beetle yang didewakan akan merasakan kehadiran kematian rekan-rekannya padanya, dan sebagai gantinya mengejarnya. Jadi, Liu Zhen menjauh dari bagian pohon Hansen. Dia tidak tahu bahwa rencananya untuk mencegah Hansen membunuh Star Beetle sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Hansen terus menghindari serangan Star Beetle yang didewakan, dan selama itu, dia terus membunuh Star Beetle kelas raja. Dia menjatuhkannya lebih cepat dari Liu Zhen. Orang tua di bawah dahan pohon menatap ke atas dengan heran. Star Beetle yang didewakan telah mengejar Hansen untuk waktu yang tidak senonoh, menyerang terus-menerus. Tapi meski begitu, tidak ada setitik kerusakan pun yang terjadi pada pohon itu. Jelas, itu karena Hansen membunuh makhluk itu dengan cukup hati-hati. Jika tidak, serangan Star Beetle manapun dapat mengenai Star Tree dan merusaknya. Itu sangat unik, orang tua itu lebih memuji Hansen. Meskipun Liu Zhen sangat baik, dibandingkan dengan Hansen, tetua itu berpikir dia agak kasar. Bukannya Hansen lebih kuat, tapi ada kemahiran dalam penampilannya yang membuatnya jauh di atas lawannya. Hansen mungkin tidak mengungguli Liu Zhen banyak dalam hal kekuatan, tapi cara Hansen menangani masalah ini luar biasa. Liu Zhen, dalam situasi yang sama, tidak tampil dengan baik. Bagus sekali, bisakah aku meminjam ulat sutramu? Hari yang ditentukan hampir berlalu ketika lelaki tua itu mengajukan pertanyaan serius kepada Exquisite. Apa maksudmu, Paman? Exquisite memiliki firasat tentang apa yang dimaksud oleh sesepuh itu, tetapi kemungkinan itu tampaknya tidak realistis. Aku ingin dia menghabiskan 1 tahun menjaga Star Tree untuk aku. Jika aku tidak kembali dalam setahun, kalian berdua dapat mengambil kepemilikan pohon itu untuk aku sampai aku kembali, kata lelaki tua itu dengan gaya berat. Exquisite menatapnya. Dia tidak percaya lelaki tua itu mengambil keputusan ini. Membiarkan ulat sutra menjaga Star Tree, atau bahkan mendapatkan setengah kepemilikannya, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di kalangan Very High. Paman, apakah kamu yakin ingin dia menjaga Star Tree? Exquisite tidak bisa mempercayai telinganya, jadi dia harus memeriksa ulang. Ya, aku sudah banyak memikirkannya. Dia benar-benar pilihan terbaik untuk ini. Apakah kamu bersedia membiarkan dia tinggal di sini selama setahun? Orang tua itu menjawab dengan pasti. Jika kamu benar-benar telah membuat keputusan ini, maka aku akan menyukainya, kata Exquisite tergagap, tidak yakin apa yang harus dilakukan dari kejadian aneh ini. Hansen adalah ulat sutra. Dia seharusnya membantunya mengumpulkan sumber daya, tetapi sekarang Hansen telah diberi otoritas atas Star Tree, dan jika tetua tidak kembali dalam setahun, Hansen dan Exquisite akan diizinkan untuk mengambil kendali Star Tree sepenuhnya, setengah-setengah. Untuk Exquisite, Star Tree mewakili kekayaan luar biasa. Outer Sky kaya akan sumber daya, tetapi itu adalah tempat yang sangat berbahaya.
Dengan aturan Very High, setelah dia mendapatkan ulat sutra, dia harus mengumpulkan sumber dayanya sendiri. Mengumpulkan sumber daya akan sangat sulit baginya. Namun, Star Tree itu berbeda. Yang harus kamu lakukan hanyalah memetik buahnya. Xenogenik di dalam tidak seberbahaya xenogenik yang didewakan yang ditemukan di alam liar. Batas waktu semakin dekat. Karena jarak teleportasi Hansen terlalu pendek, dia tidak bisa langsung kembali ke pangkal pohon. Jadi, dia meninggalkan pohon itu 1 jam lebih awal untuk menemui orang tua itu tepat waktu. Star Beetle yang didewakan berhenti mengejar Hansen setelah dia pergi. Ia tidak ingin meninggalkan Star Tree. Liu Zhen tidak mendengar suara Star Beetle lagi, jadi dia tahu Hansen akhirnya pergi. Apa gunanya bertahan sampai sekarang? Dia membiarkan dirinya dikejar-kejar oleh xenogenik yang didewakan hampir sepanjang hari. Tidak mungkin dia benar-benar menyelesaikan ujian tetua, kata Liu Zhen sambil terus membunuh Star Beetle. Setelah 1 jam, ketika waktunya habis, dia berteleportasi kembali ke orang tua itu. Karena Hansen terbang kembali, dia mencapai yang lebih tua pada saat yang sama dengan Liu Zhen. Paman, aku membunuh 2416 Star Beetle kelas raja. Apakah aku lulus ujian? Liu Zhen membungkuk di depan orang tua itu. Orang tua itu mengangguk dan berkata, si bajingan kecil mengajari muridnya dengan baik, tampaknya. Meskipun kamu belum berlatih Very High Sense, kekuatan kamu tidak lebih buruk dari yang melakukannya. Petik 2. Liu Zhen sangat gembira setelah mendengar ini. Dipuji oleh sesepuh seperti itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan, terutama bagi Liu Zhen. Ditambah, sesepuh terdengar sangat puas dengan penampilan khususnya. Liu Zhen sekarang yakin bahwa dia akan mengambil alih perwalian Star Tree. Aku tahu ini seharusnya terjadi. Aku selalu menjadi pilihan terbaik. Kalau tidak, guruku tidak akan merekomendasikan aku datang ke sini dan menunjukkan kepada kamu apa yang aku miliki, kata Liu Zhen dengan senyum lebar puas diri. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu berkata, tapi... Aku sudah menemukan seseorang untuk merawat Star Tree itu. Tolong sampaikan terima kasihku kepada Little Crook atas bantuannya. Petik 2. Liu Zhen merasa sangat sombong beberapa saat yang lalu, tetapi setelah mendengar ini, dia merasa ada yang salah dengan telinganya. Dia pasti salah dengar orang tua itu. Paman, kamu bilang kamu sudah menemukan seseorang untuk merawat Star Tree. Liu Zhen ragu-ragu untuk menanyakan ini, tapi dia tetap melakukannya. Dia tahu itu adalah bentuk yang buruk untuk menanyai seorang tetua, tetapi Liu Zhen benar-benar bingung. Jika sesepuh sudah memilih seseorang, mengapa dia repot-repot melalui lagu dan tarian ujian ini? Sepertinya tidak ada gunanya, jika dipikir-pikir. Orang tua itu mengangguk. Dengan suaranya yang lama dan kasar, dia berkata, benar. Aku telah menemukan seseorang yang lebih cocok untuk merawat Star Tree. Aku minta maaf karena telah merepotkan kamu, tetapi kamu mungkin merasa bebas untuk membawa 10 Starfruit saat keluar. Itu akan menjadi permintaan maaf aku kepada kamu, sebagai penatua, karena membuat kamu datang ke sini tanpa imbalan. Petik 2. Kamu membawaku ke sini tanpa bayaran. Liu Zhen tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apa hubungannya ini dengan orang yang dia pilih? Orang tua itu kemudian menunjuk ke arah Hansen yang kembali dan berkata, aku telah memutuskan bahwa dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas Star Tree. Apa, dia? Liu Zhen menatap Hansen dengan tatapan tidak percaya. Setelah semua yang terjadi, dia tidak percaya bahwa Hansen lah yang dipilih. Tetua telah memilih ulat sutra untuk menjadi penjaga pohon bintang. Hansen sama terkejutnya ketika dia mendengar lelaki tua itu mengatakan ini. Dia juga tidak menyangka menjadi orang yang merawat Star Tree. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia hanya pergi ke sana untuk Starfruit. Tetua, apakah kamu baru saja membuat keputusan ini? Liu Zhen telah berusaha untuk menutupi amarahnya yang membara, tetapi dia tidak bisa memadamkan api amarah di dalam hatinya. Jadi, dia harus bertanya. Dia tidak mengerti bagian mana dari dirinya yang lebih rendah dari Hansen. Tetua telah memilih hanya ulat sutra untuk merawat Star Tree. Dan di atas semua itu, Hansen bahkan belum menyelesaikan tugas yang diberikan tetua itu padanya. Liu Zhen mengira Hansen tidak membunuh 1000 Star Beetle kelas raja. Tidak mungkin dia menyelesaikan misinya. Bab 2657 Liu Zhen tidak percaya. Ya, orang tua itu tahu apa yang dipikirkan Liu Zhen. Setelah jeda singkat, dia berkata, Hansen melakukan pekerjaan yang lebih baik darimu. Karena itu, dia lebih cocok untuk merawat Star Tree. Itu tidak mungkin. Aku yakin dia bahkan tidak membunuh 1000 Star Beetle tingkat raja. Bagaimana kamu bisa mengklaim dia melakukan pekerjaan yang lebih baik dari aku? Liu Zhen menuntut. Dia tidak bisa mempercayai ini, dia tahu Hansen telah dikejar oleh Star Beetle Dewa sepanjang waktu. Tidak mungkin dia bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada salah seorang dari Very High. Pergi lihat, kamu bisa mencari tahu sendiri. Alih-alih menjelaskan, lelaki tua itu menunjuk ke pohon dengan linglung. Liu Zhen telah menerima rekomendasi untuk pekerjaan ini. Orang tua itu tidak terlalu peduli dengan perasaan pribadi Liu Zhen, tapi dia masih berhutang penjelasan pada pemuda itu. Jika tidak, orang lain akan mempertanyakan pilihannya. Hansen tidak akan mendapatkan pekerjaan dengan semestinya, dan orang-orang akan membicarakan kejadian-kejadian buruk pada hari itu. Alih-alih pergi dan mencari dirinya sendiri, Liu Zhen hanya menoleh ke Hansen. Berapa banyak Star Beetle Raja yang kamu bunuh?
3614, jawab Hansen. Mustahil, kamu dikejar oleh Star Beetle yang didewakan. Bahkan jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak dapat membunuh Star Beetle sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Mata Liu Zhen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Karena mereka tidak diizinkan untuk merusak Star Tree saat mereka bertarung, mereka tidak dapat menggunakan seni Geno yang memiliki efek luas. Mereka harus membunuh kumbang itu satu persatu dengan sangat hati-hati. Membunuh 2000 dalam satu hari adalah jumlah yang mengejutkan. Tapi Hansen mengklaim telah membunuh 3614. Itu adalah penghitungan yang hanya diperuntukkan bagi para dewa. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk mencapai itu. Dan Hansen harus menghabiskan waktu tambahan untuk bepergian. Jadi dia menghabiskan kurang dari satu hari untuk membunuh iblis. Hansen tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Wajah Liu Zhen mengeras. Dia berteleportasi untuk mengunjungi tempat Hansen berada. Dengan cepat, Liu Zhen menemukan Star Beetle yang telah dibunuh oleh Hansen. Ketika dia pertama kali melihat mereka, dia mengira mereka masih hidup. Tampaknya tidak ada kerusakan yang terjadi pada mereka. Tapi kekuatan hidup mereka habis. Mereka sudah mati. Liu Zhen mengerutkan kening. Dia memeriksa tubuh Star Beetle terdekat dan menemukan luka kecil di dahi Star Beetle. Satu pukulan untuk membunuh mereka dengan memutuskan sistem saraf mereka. Dengan begitu kumbang tidak punya waktu untuk berjuang. Itu adalah seni Geno yang sangat kuat dan kontrol kekuatan yang luar biasa, gumam Liu Zhen. Tapi dia tidak percaya Hansen bisa membunuh 3614 Star Beetle. Seni Geno yang akurat hanya bisa digunakan dalam kondisi yang sangat menguntungkan, dan melakukan serangan seperti itu tidak mungkin dilakukan saat dikejar oleh Star Beetle yang didewakan. Liu Zhen dengan cepat terbang. Dia menemukan banyak Star Beetle berserakan, semuanya mati. Ada banyak di cabang, lebih banyak lagi di daun. Mereka semua mati karena luka di kepala yang sama persis. Kerusakan telah ditimbulkan dengan sangat akurat sehingga Liu Zhen tidak yakin apakah dia bisa melakukan hal yang sama bahkan jika dia punya waktu untuk bersiap. Dan jika dia dikejar oleh musuh yang didewakan, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Setelah pencarian singkat, Liu Zhen menemukan 3000 Star Beetle. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti mencari. Nomor Hansen kemungkinan besar benar, dan tidak mungkin Hansen bisa berbohong kepada sesepuh tentang berapa banyak yang dia bunuh. Tapi sekarang, Liu Zhen percaya Hansen pasti telah menipu atau menggunakan senjata ampuh. Jika tidak mungkin dia bisa membunuh begitu banyak Star Beetle yang kuat sambil dikejar. Dia teleport kembali ke orang tua itu. Liu Zhen membungkuk kepadanya dan berkata, "Paman, bolehkah aku melihat video acara kamu?" "Tentu," kata lelaki tua itu sambil mengangkat bahu. Liu Zhen membuka video ujian tersebut. Satu sisi layar memutar tes Liu Zhen, sedangkan sisi lainnya adalah rekaman Hansen. Dia tidak menonton videonya sendiri. Dia fokus pada Hansen. Dia melihatnya pada 8 kali kecepatan normal, memeriksa bagaimana kemajuan Hansen dalam pembunuhannya terhadap semua kumbang. Awalnya, Liu Zhen mencoba mencari bukti kecurangan Hansen. Tapi setelah menonton sebentar, wajah Liu Zhen perlahan berubah menjadi topeng keterkejutan. Meskipun dikejar Star Beetle yang didewakan, Hansen dapat terus berburu Star Beetle kelas raja. Setiap kali dia membunuh satu, dia pindah ke tempat lain. Kemajuannya berjalan lancar, dan ada kepuasan melihat semuanya terungkap. Setelah menonton sebentar, Liu Zhen sampai pada kesimpulan bahwa cara Hansen membunuh musuhnya itu aneh, tetapi dia tidak menipu. Hansen telah memperlakukan Star Beetle yang didewakan seperti boneka, seolah-olah itu tidak lebih dari boneka di atas tali. Hansen memikatnya ke kiri dan itu ke kiri. Dia memikatnya ke kanan dan itu ke kanan. Itu mengikutinya seperti anak anjing. Tapi Liu Zhen tahu bahwa Star Beetle yang didewakan bukanlah anak anjing. Itu adalah petarung yang terampil dan berbahaya. Bahkan jika dia menggunakan harta karun dewa, Liu Zhen tidak berpikir dia bisa dengan mudah membunuhnya. Hansen tidak menggunakan harta apapun, dan dia masih bisa memainkan Star Beetle seperti biola. Liu Zhen bingung. Cara Hansen mengendalikan lingkungannya secara samar-samar mengingatkan pada dewa yang menggunakan Very High Sense. Meski begitu, rasanya berbeda. "Sudahkah kamu melatih Very High Sense?" Liu Zhen bertanya pada Hansen. Hansen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah berlatih Very High Sense. Aku menggunakan keterampilan pisau legendaris Sky Palace, Under the Sky." Petik 2. Exquisite mengangguk dan berkata, "Ya, dia dikenal karena penggunaan Under the Sky." Petik 2. Karena Exquisite baru saja mengonfirmasinya, Liu Zhen tidak dapat meragukannya lebih jauh. Hansen adalah ulat sutra Exquisite, jadi pikirannya tidak bisa disembunyikan darinya. Liu Zhen sangat kesal. Dia telah berencana untuk mengajari Hansen pelajaran dengan menerapkan beberapa sopan santun padanya. Tapi dia tidak mengajari Hansen pelajaran, dan di atas itu, ulat sutra telah mengklaim perwalian Star Tree, peran yang sebelumnya disediakan untuk Liu Zhen. Liu Zhen sangat menyesalinya sekarang. Dia menyesal menyarankan mereka melakukan tes bersama. Jika dia tidak mendorongnya, dia tidak akan kehilangan tawarannya untuk mengendalikan pohon. Setelah melihat tayangan ulang pertempuran Hansen, Liu Zhen tidak berkata apa-apa lagi. Dia membungkuk ke orang tua itu dan pergi. Dia terlalu malu untuk tinggal. Mereka berdua adalah raja tingkat 9.
Hansen telah dikejar oleh Star Beetle yang didewakan, dan dia masih berhasil membunuh 1000 lebih banyak Star Beetle kelas raja daripada Liu Zhen. Hasil ini menghancurkan Liu Zhen. Tapi saat Liu Zhen pergi, dia membawa video Hansen bersamanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan dengan itu. Sesuai kesepakatan, bisa mulai dengan 36 Starfruit. Mengapa aku tidak mengumpulkannya dan memberi kamu 40, kalau begitu? Orang tua itu tersenyum, dan kemudian dia berkata, mulai sekarang, kamu bertanggung jawab untuk melindungi Star Tree. Kamu dapat memiliki 10 Starfruit sebulan sebagai hadiah. Kamu dapat mengambilnya untuk bulan ini sekarang. Jadi, untuk saat ini, kamu boleh membawa 50 Starfruit. Petik 2. Hansen sangat senang. Sudah lama sekali sejak sesuatu yang sebaik ini terjadi padanya. Dia segera setuju. Dia hanya perlu menjaga Star Tree dan membunuh beberapa serangga. Itu akan memberinya 10 Starfruit sebulan. Uang mudah. Dan membunuh Star Beetle juga menghasilkan imbalan. Exquisite menjelaskan metode untuk membawa Starfruit kepadanya. Hansen tidak sabar untuk memulai. Ia terbang menuju Starfruit yang tampak seperti matahari. Bab 2658 Starfruit. Starfruit itu seperti asteroid, tapi itu hanya kulit terluarnya. Inti buah itu tidak terlalu besar. Di dalam, semua jenis xenogenik dibiarkan. Setiap buah mengandung xenogenik yang berbeda. Menurut legenda, Star Tree adalah bayangan alam semesta. Starfruit mewakili bintang alam semesta, sehingga setiap Starfruit memiliki xenogenik yang spesifik untuk sistem bintang yang diwakili oleh buah tersebut. Dengan demikian, Starfruit dari satu pohon dapat menghasilkan berbagai jenis xenogenik. Tentu saja, itu hanya legenda. Sebenarnya pohon itu bekerja sedikit berbeda, tetapi Starfruit benar-benar menghasilkan jenis xenogenik yang berbeda. Dan mereka setidaknya adalah kelas raja. Outer Sky adalah tempat yang menakjubkan. Jika Star Tree ini ada dalam alam semesta genonormal, ia akan melemparkan seluruh alam semesta ke dalam perang. Tidak heran Very High tidak pernah meminta apapun atau memperebutkan sumber daya seperti Extreme King. Di Outer Sky, meskipun ras mereka hanya memiliki beberapa ratus orang, sumber daya mereka tampaknya tidak terbatas. Petik 2. Setelah Hansen memikirkan itu, dia tiba-tiba menyadari, Outer Sky adalah antara dunia nyata dan dunia anti-material. Apakah zona ini independen? Jika ya, itu berarti beberapa ratus Very High menggunakan sumber daya seluruh dimensi. Itu sangat mengagumkan. Ditambah, Outer Sky memiliki Underworld Lake yang terhubung ke dunia anti-material. Mereka bisa mendapatkan sumber daya anti-material sambil tetap terhubung dengan dunia nyata. Itu menunjukkan bahwa Very High memiliki koneksi ke ketiga dunia. Apa yang bisa lebih baik dari itu? Petik 2. Tapi ini bukan urusan Hansen. Hansen belum terbang lama ketika Exquisite teleport ke arahnya dengan Bauer. Berapa lama kamu akan terbang? Mari aku antar. Exquisite meletakkan tangan di bahu Hansen dan memindahkannya ke puncak pohon. Hansen, mengamati setiap Starfruit yang ada di dekatnya, membuat pilihan buahnya dengan hati-hati. Exquisite memberitahunya bahwa Starfruit tidak benar-benar matang, tetapi xenogenik yang tumbuh di dalam akan membuat cangkang berubah menjadi merah tua saat mereka dewasa. Jika seseorang memetik Starfruit sebelumnya, xenogeniknya belum sepenuhnya tumbuh. Makhluk-makhluk di dalamnya adalah level rendah. Biarkan aku memilih beberapa dan mencoba keberuntungan aku. Hansen tidak tahu xenogenik apa yang dimiliki Starfruit. Jadi, dia tidak perlu memilih dengan hati-hati. Dia menemukan Starfruit di dekatnya dan terbang ke arahnya. Cangkang Starfruit itu sudah berwarna merah tua. Itu tampak seperti matahari terbenam, cahayanya masih bisa dilihat saat menyelinap di bawah cakrawala. Starfruit berwarna merah seperti bola api. Hansen terbang ke tempat cabang yang terhubung dengan Starfruit. Mengikuti instruksi yang diberikan Exquisite padanya, dia menekankan tangannya ke sana. Dan kemudian, Starfruit raksasa jatuh dari cabangnya. Starfruit yang jatuh pun berjatuhan dengan cepat. Namun, itu tidak memiliki massa dan gravitasi seperti yang diharapkan Hansen. Itu sebenarnya sangat ringan. Saat Starfruit jatuh, cangkang merah tua mulai mencair. Itu tampak seperti bola api raksasa yang terbakar dengan dahsyat, mengelupas lapisannya sendiri saat melaju. Namun, Starfruit tidak melepaskan energi seperti yang kamu harapkan dari bola api. Hanya butuh waktu sedetik, dan cangkang Starfruit raksasa larut sempurna. Dan ada xenogenik yang melingkar di dalam. Xenogenik itu tampak seperti naga terbang. Kepalanya berada di dekat ekornya, dan sayapnya terlipat tertutup. Tubuhnya tertutup sisik hijau. Dilihat dari panjang tubuh dan ekornya, panjangnya setidaknya 40 meter. Ini terlihat sangat kuat. Pasti tidak bisa menjadi xenogenik yang didewakan. Hansen merenung, jantungnya berdebar-debar. Kata Exquisite, Starfruit kebanyakan mengandung King Xenogenix, dan sangat jarang, mereka akan menampung dewa. Tapi tidak peduli apa xenogeniknya, itu akan menjadi level rendah ketika muncul. Itu akan seperti raja yang baru lahir, tingkat pertama, atau dalam kasus yang jarang, itu akan menjadi dewa primitif. Tapi mereka berkembang seperti xenogenik biasa setelah itu, tentu saja. Mereka bisa tumbuh. Seberapa banyak mereka tumbuh akan bergantung pada bakat mereka. Xenogenix dibangunkan dari tidur nyenyak saat mereka dibebaskan dari inti Starfruit, sehingga mudah dibunuh saat muncul.
Alternatifnya, orang yang membuka buah bisa membiarkan Xenogenik terbangun sepenuhnya. Very High memiliki kontrak khusus. Jika Xenogenik menandatangani kontrak, maka itu pada dasarnya akan menjadi hewan peliharaan orang yang membuka buah. Tentu saja, proses ini tidak dapat diselesaikan jika Xenogenik tidak mendukung. Jika makhluk itu menolak kontrak, maka itu akan tetap berbahaya dan tidak terkendali. Itulah mengapa Very High umumnya mengaktifkan kontrak ketika Xenogenik di dalam buah belimbing masih tertidur. Tidur membuat makhluk itu tidak melawan, memberikan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi untuk kontrak. Ini pasti naga aran. Ini adalah Xenogenik kelas raja. Jika diberi sumber daya yang cukup, naga aran dapat berubah menjadi makhluk setengah dewa. Ini adalah Xenogenik yang bagus untuk dimiliki, kata Exquisite kepada Hansen saat dia melihat turunnya naga hijau. Namun, Hansen sangat kecewa. Itu adalah kelas Xenogenik King yang sedikit. Bagi Hansen, memiliki makhluk seperti itu praktis tidak ada gunanya. Exquisite bisa merasakan apa yang dipikirkan Hansen, jadi dia berkata, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Star Beetle bermigrasi melalui ruang angkasa, dan mereka hanya secara berkala turun ke Star Tree. Jika kamu menjaga Star Tree sendiri, kamu harus menunggu kumbang turun sebelum mengeluarkan semuanya sendiri. Namun, jika kamu memiliki beberapa pembantu, mereka dapat membunuh Star Beetle bahkan sebelum mereka mencapai Star Tree. Selain itu, kamu mungkin memerlukan bantuan setelah mulai menjelajahi Outer Sky. Aku sarankan kamu menandatangani kontrak dengan sebagian besar Xenogenik yang muncul dari Star Fruit. Petik 2. Hansen berpikir bahwa sarannya cukup masuk akal. Orang tua yang semula menjaga Star Tree hanya membiarkan kumbang turun di pohon secara massal karena dia membutuhkan mereka untuk ujian Hansen dan Liu Zhen. Jika tidak, dia akan menipiskan Star Beetle jauh sebelum mereka tiba di pohon. Biasanya, Star Beetle bahkan tidak sempat menyentuh Star Tree. Orang tua itu akan membunuh mereka sebelum mereka mendekat. Tetapi bahkan jika Hansen membuat jaring pertahanan penjaga, kumbang kadang-kadang akan lolos dari jaring. Hansen harus membunuh mereka sendiri. Dan tentu saja, lelaki tua itu telah melakukan tugas itu dengan mudah, tapi dia jauh lebih kuat dari Hansen saat ini. Jika segerombolan Star Beetle menuju Star Tree, dia akan membutuhkan bantuan. Hansen melihat naga aran yang sedang tidur. Dia tahu itu akan segera bangun. Dia harus membuat keputusan sebelum itu. Jika terbangun, dia akan dipaksa untuk membunuhnya. Akan lebih sulit untuk memaksa makhluk itu membuat kontrak begitu dia bangun. Mengesampingkan keraguannya, Hansen menggunakan metode yang telah diajarkan oleh Exquisite kepadanya dan memulai kontrak dengan naga aran. Ketika kontrak selesai, mantra aneh menyatu di atas naga aran. Mantra itu berkedip berulang kali, membangunkan naga aran itu. Naga aran melebarkan sayapnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Kemudian, binatang itu menatap Hansen. Hansen dengan penasaran mengirim pemikiran ke arah naga aran, dan makhluk itu segera merespons. Dengan kepakan sayap yang ringan, ia menurunkan dirinya sendiri di dekat kaki Hansen. Hansen melangkah ke punggung naga aran. Merasa baik, dia berkata, memiliki tunggangan akan sangat menyenangkan. Aku bisa menggunakan orang ini seperti kapal pengangkut. Ketika aku mendapatkan cukup sumber daya dari sekitar Outer Sky, dia dapat mengangkut kargo untuk aku. Petik 2. Aku masih memiliki 49 Star Fruit lagi untuk dipilih. Aku harap aku bisa mendapatkan beberapa Xenogenik yang didewakan. Hansen berpikir sendiri. Kemudian dia berbalik dan terbang menuju Star Fruit lainnya. Bab 2659 Keberuntungan Hancur. Hansen mengambil 10 Star Fruit satu demi satu. Setiap Xenogenik yang muncul adalah raja tingkat pertama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah keturunan dan potensi mereka untuk berkembang. Meskipun makhluk yang berasal dari Star Fruit selalu dimulai dari tingkat pertama, peringkat raja terendah, mereka masih dewasa. Hansen dapat membantu mereka berkembang dengan memberi mereka sumber daya, tetapi ada batasan seberapa banyak mereka dapat berevolusi. Membawa sebagian besar raja ini ke dewa akan menjadi tugas yang mustahil. Setengah dewa sepertinya sejauh yang mereka bisa. Dia belum menemukan Xenogenik yang didewakan, dan itu saja mengecewakan Hansen. Exquisite menghiburnya dengan mengatakan, beberapa buah mengandung Xenogenik yang didewakan, jadi tidak aneh jika kamu belum menemukannya. Kamu masih memiliki 40 peluang lagi juga. Tidak perlu terburu-buru dalam proses ini. Jika keberuntungan kamu layak, maka 1 atau 2 dari 50 buah kamu harus memiliki Xenogenik yang didewakan. Petik 2. Apa yang dia katakan benar, tapi itu tetap membuat Hansen tertekan. Ayah, Bauer ingin memetik buah juga, kata Bauer, menatap Hansen dan menarik-narik pakaiannya. Karena Exquisite bisa merasakan apa yang dipikirkan Hansen, Hansen berhati-hati untuk mengosongkan pikirannya. Dia memberitahu Bauer, oke. Kalau begitu kamu bisa membantu ayah memilih Star Fruit. Petik 2. Bauer sangat antusias, dan dia mulai melihat sekeliling dengan mata lebar. Tidak lama kemudian, dia menunjuk Star Fruit secara khusus dan berkata, aku ingin yang itu. Hansen menjemput Bauer dan pergi ke sana. Dia terbang ke atas Star Fruit, dan tangan Bauer menyentuh titik di mana buah dan dahannya terhubung. Kemudian, Star Fruit jatuh. Hansen menyaksikan cangkang belimbing meleleh.
Dia tahu bahwa selalu beruntung dengan hal-hal seperti ini, jadi dia berharap memanfaatkan keberuntungan Bauer untuk mengumpulkan pasukan pejuang yang saleh. Cangkangnya mulai terkelupas, menampakkan Xenogenik di dalam. Hansen melihat dengan hati-hati pada Xenogenik yang aneh. Tubuhnya sangat kecil, hampir tidak lebih besar dari kepalan tangan Hansen. Ia memiliki telinga yang sangat besar dan ekor kecil berbentuk ki. Tubuhnya gagah dan melingkar, itu tampak seperti babi merah muda yang gemuk. Apa Xenogenik ini? Hansen bertanya, melihat ke arah Exquisite. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan makhluk yang baru saja dia temukan tidak kuat. Persis seperti Xenogenik lain yang dia pilih. Itu juga tidak memiliki kehadiran yang dimiliki oleh makhluk yang didewakan. Dan selain kehadiran, dia tidak terlihat seperti pejuang yang kuat. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa mengenali setiap Xenogenik yang ada, kata Exquisite sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya keberuntungan Bauer tidak selalu menguntungkan aku. Aku pikir dia bisa memberi aku sekumpulan Xenogenik yang didewakan. Hansen tidak bisa menahan nafas. Exquisite memutar matanya. Pria ini sebenarnya menggunakan putrinya untuk keuntungannya sendiri. Dia belum pernah melihat seseorang yang senonoh ini sebelumnya. Sepertinya tidak ada batasan untuk ketidakberdayaannya. Tetapi Bauer tampaknya sangat menyukai makhluk kecil yang gemuk itu, dan dia membungkuk dan mengambil babi itu. Dia menggosok tubuh gemuknya karena rasanya sangat enak untuk disentuh. Ayah, dapatkah aku memiliki babi kecil ini sebagai hewan peliharaan aku? Bauer bertanya pada Hansen sambil menatapnya. Tentu saja kamu bisa. Setelah melihat bahwa babi kecil itu bukan Xenogenik yang didewakan, Hansen baik-baik saja dengan memberikannya sebagai hewan peliharaan. Dia memiliki cukup Xenogenik kelas raja seperti itu. Bauer sangat senang menerima makhluk itu, tetapi dia tidak menandatangani kontrak dengannya sebelum membangunkannya. Exquisite berkedut karena terkejut. Bauer telah membangunkan makhluk itu tanpa menandatangani kontrak. Xenogenik tanpa kontrak sama berbahayanya dengan Xenogenik liar lainnya. Tapi setelah babi kecil itu bangun, tidak ada tanda-tanda agresi. Ia mengangkat tubuh bulatnya dan mulai berlari mengelilingi Bauer dengan gembira. Itu terlihat sangat bahagia. Bauer mengambilnya, dan babi kecil itu tidak melawan. Ia mengusap wajahnya ke tangan Bao. Terima kasih Tuhan, ini bukan Xenogenik yang agresif. Exquisite merasa lega. Bauer, lanjutkan, kata Hansen pada Bauer. Bauer mengangguk. Dia melepaskan babi kecil itu dan kemudian terbang ke Star Fruit lainnya. Babi kecil itu lari mengejar Bauer, pantatnya bergoyang-goyang. Bauer dengan cepat memutuskan buah lain. Daging musim gugur buah terkelupas, dan ketika Xenogenik yang tertidur di dalam terungkap, Hansen dan Exquisite dibuat ketakutan. Itu adalah babi kecil lainnya. Itu terlihat persis sama dengan yang pertama yang dipilih Bauer, dan ukurannya sebesar kepalan tangan pria. Itu juga gemuk. Kedua babi kecil itu sekarang tampak seperti kembar. Aneh. Dua Star Fruit yang berbeda seharusnya tidak menghasilkan Xenogenik yang sama dua kali berturut-turut. Namun keduanya tampak dari ras yang sama. Mengapa dia menemukan dua babi kecil yang identik? Exquisite memandangi babi-babi itu dengan bingung. Hansen melihat kedua babi itu, dan dia menyadari ada perbedaan di antara mereka. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari ada simbol putih di dahi setiap babi. Karena lambangnya hampir sama warnanya dengan babi, lambang itu sulit dilihat kecuali kamu sangat dekat dengan babi. Namun, mantra dahi yang ada pada setiap babi berbeda. Hansen tidak tahu apa maksud mereka. Hansen melihat ke Exquisite. Exquisite menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa artinya ini. Ada terlalu banyak jenis Xenogenik. Mungkin ini salah satu ras langka. Tapi menilai dari kehadiran mereka, mereka seharusnya hanya sekelas raja. Dan mereka tidak agresif. Petik 2. Mengapa keberuntungan Bauer rusak hari ini? Hansen berpikir dengan murung. Dia baru saja menemukan sepasang babi kecil, dan mereka bahkan tidak akan menyerang. Mereka sepertinya tidak berguna. Mereka bahkan tidak akan berguna sebagai budak. Bauer membawa dua babi kecil bersamanya untuk membuka lebih banyak buah, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat Hansen dan Exquisite membeku di tempatnya. Dia menemukan babi kecil lagi. Sebelum Hansen bisa mengatakan apapun, Bauer mulai melompat-lompat di sekitar Star Tree. Dia menendang banyak Star Fruit. Lebih dari selusin dari mereka jatuh di udara sebelum Hansen bisa membuka mulutnya untuk memprotes. Exquisite dengan cepat berpindah ke Bauer untuk menjemputnya. Star Fruit jatuh, terbakar seperti matahari yang sekarat. Mereka dengan cepat larut dan mengungkapkan Xenogenik di dalamnya. Bola mata Hansen dan Exquisite hampir keluar dari tengkorak mereka. Di dalam Star Fruit itu lebih banyak babi kecil. Babi kecil bangun dengan cepat. Mereka membuka mata begitu cangkangnya meleleh. Beberapa saat kemudian, mereka semua dengan riang berlarian di sekitar dua babi pertama. Mereka berlari di samping Bauer, dan mereka terlihat sangat bahagia. Apa ini? Bahkan wajah Exquisite diliputi kebingungan. Itu adalah satu jenis Xenogenik, namun jumlahnya sangat banyak. Star Tree belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Hansen dan Exquisite memandangi babi-babi itu, dan selain mantra di dahi mereka, segala sesuatu tentang mereka sama. Bauer, kamu telah mengumpulkan begitu banyak babi. Kamu harus membiarkan aku membuka sisanya, kata Hansen dengan senyum tegang.
Dia berharap Bauer akan memberinya beberapa xenogenik yang didewakan, tapi sepertinya itu tidak terjadi dalam waktu dekat. Dan pada titik ini, Bauer bisa memulai peternakan babi miliknya. Ada 16 babi merah muda kecil berkeliaran. Mereka semua berbaris di sekitar Bauer. Bauer tidak berkomentar tentang apa yang terjadi, tapi dia tampak sangat senang dengan buah pilihannya. Dia tidak menunjukkan keinginan untuk memilih lebih banyak lagi. Bab 2660 Fisiognomi. Aku rasa aku sendiri. Hansen melihat sekeliling. Dia melihat starfruit yang terlihat cukup cantik, lalu dia terbang ke arahnya. Buah ini sangat menggembung dan penuh. Tampaknya sangat kaya, itu jelas merupakan tanda kebahagiaan. Itu pasti telah menghasilkan xenogenik yang didewakan. Mereka yang mempelajari fisiognomi percaya bahwa mereka dapat menilai kepribadian seseorang hanya dengan mempelajari fitur wajah orang tersebut. Hansen mencoba menerapkan prinsip yang sama pada buah itu, mengusap permukaannya dengan tangan. Apakah kamu mencoba membaca fisiognomi buah? Exquisite tidak bisa menahan tawa. Kelompok Very High juga memiliki keterampilan fisiognomi. Tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk mencoba sesuatu seperti itu pada starfruit, atau apapun. Manusia punya wajah. Buah juga memiliki wajah. Jika manusia dapat menerima fisiognomi, lalu mengapa buah tidak dapat memiliki fisiognomi? Hansen menjawab dengan cara yang bermartabat. Dia sebenarnya tidak memahami fisiognomi, dia hanya melihat referensi tentang itu dalam teks Swanman. Hansen hampir tidak melihat topik itu. Dia bahkan tidak bisa disebut pemula. Dia tidak bisa membaca wajah manusia, apalagi buah. Saat ini, dia hanya membutuhkan sesuatu untuk meyakinkannya bahwa dia tidak membuat pilihan buta lagi. Dia sangat berharap untuk menerima xenogenik yang didewakan. Tetapi Tuhan tidak terlalu sering memberi orang apa yang mereka inginkan, dan Hansen sejauh ini hanya dapat menerima xenogenik kelas raja. Dia telah memilih banyak buah, tetapi semuanya ternyata adalah raja. Dia hanya bisa menggunakannya untuk pekerjaan kasar. Jadi, secara keseluruhan, mereka tidak akan terlalu berguna. Setelah memilih lebih banyak buah, Hansen menyadari dia hanya punya 2 buah yang tersisa. Kesal dengan hasil yang mengecewakan, dia meraih 2 yang terdekat dengannya dan membantingnya ke bawah. Bauer tidak berguna sekarang. Hansen hanya bisa mengandalkan keberuntungannya sendiri, dan itu tidak berhasil baginya. Kedua buah itu larut dengan cepat, menampakkan xenogenik di dalamnya. Salah satunya adalah serigala. Hansen segera menyadari bahwa kehadirannya adalah kelas raja, tetapi yang lain membuatnya cukup senang untuk suatu perubahan. Itu adalah raksasa batu. Itu dalam posisi duduk, memegangi lututnya. Tingginya 10 meter, dan tubuhnya seluruhnya terdiri dari batu hitam. Sepertinya memancarkan kekuatan. Itu tampak seperti gunung kecil, dalam banyak hal. Xenogenik yang didewakan, dapatkah kamu mempercayainya? Akhirnya, aku menerima xenogenik yang didewakan. Merasakan kehadiran raksasa batu raksasa itu, Hansen sangat senang. Exquisite merasa lega. 1 xenogenik yang didewakan dari 50 buah adalah goyangan keberuntungan biasa. Saat raksasa batu itu masih tidur, Hansen dengan cepat menandatangani kontrak dengannya. Outer Sky penuh dengan makhluk yang didewakan, dan memiliki pejuang yang didewakan di sisinya akan membuat hidup lebih mudah bagi Hansen. Terutama jika dia ingin membunuh Star Beetle di masa depan, memiliki xenogenik yang didewakan untuk membantu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Hansen membawa kelompok xenogeniknya ke orang tua itu. Orang tua itu tidak banyak bicara. Saat pandangannya melewati babi-babi kecil di sekitar Bauer, dia tampak terkejut. Paman, aku penasaran apa babi kecil itu. Mengapa xenogenik yang sangat mirip muncul dari begitu banyak buah? Exquisite bertanya. Star Tree adalah tanaman dewa sejati, kata lelaki tua itu singkat. Ia memiliki energi alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang aku mengerti sepenuhnya. Namun, ada alasannya untuk ada. Petik 2. Setelah itu, lelaki tua itu membawa barang lain untuk diberikan kepada Hansen. Ini token milikku. Kamu perlu menggunakannya saat membersihkan kumbang di masa depan. Setiap 10 hari, kembalilah dan rawat Star Tree. Setiap kali kawanan serangga datang, kamu harus memastikan bahwa kamu membersihkan semuanya. Tak satu pun dari mereka bisa dibiarkan hidup. Petik 2. Hansen membungkuk dan menerima barang itu. Itu adalah tongkat kecil. Itu berwarna aqua, dan sepertinya terbuat dari giok. Benda itu memiliki kehadiran yang sangat kuat. Itu tampak seperti harta karun. Hansen tidak mengira akan menerima item yang kuat dari kesepakatan ini, tapi dia dengan cepat mengambil tongkat giok dan membungkuk di depan orang tua itu. Jangan khawatir, Paman. Aku akan melakukan yang terbaik untuk merawat Star Tree sampai kamu kembali. Petik 2. Kamu boleh pergi sekarang. Kembalilah lagi dalam 10 hari, kata lelaki tua itu dengan nada meremehkan. Bauer dan Exquisite bergabung dengan Hansen saat dia berbalik untuk pergi, tapi Exquisite tidak dapat memindahkan begitu banyak makhluk bersamanya. Bahkan jika dia menggunakan kapalnya yang kecil, tidak akan ada cukup ruang dari kapal untuk xenogenik tersebut. Jadi, untuk saat ini, Hansen meninggalkan makhluk itu di sana. Bagaimanapun, dia akan kembali ke pohon dalam 10 hari. Babi kecil Bauer hanya sebesar kepalan tangan, jadi mengangkutnya tidaklah sulit. Hansen mengeluarkan tas dan memasukkan semua babi ke dalamnya. Dia membawa mereka ke kapal kecil. Kamu harus membiarkan mereka keluar.
Lagi pula, mereka tidak akan memakan banyak tempat, kata Exquisite. Dia bisa melihat babi menggeliat di dalam tas dengan jelas terlihat tidak nyaman. Hansen menyadari bahwa dia benar. Dia melepaskan babi-babi kecil itu dan membiarkan mereka semua dengan gembira berlari menuju Bauer, yang berdiri di depan kapal. Secara keseluruhan, mereka menyaksikan pemandangan megah berlalu. Apakah kamu ingin kembali ke Underworld Lake, atau kamu lebih suka berburu xenogenik? Exquisite bertanya pada Hansen saat keduanya beristirahat di belakang kapal. Ayo kembali ke Underworld Lake. Aku pikir akan lebih aman jika aku berlatih lebih banyak dengan God's Wonder sebelum aku mulai berburu xenogenik, kata Hansen. Tentu, Exquisite mengangguk dan mengantarkan Hansen ke Underworld Lake. Kecuali seseorang memiliki teleportasi luar angkasa, mereka harus menggunakan kapal seperti Exquisite untuk melakukan perjalanan mengelilingi Outer Sky. Kapal itu memiliki kekuatan khusus yang mencegah makhluk di Outer Sky untuk mencoba menghancurkannya. Bahkan elit yang didewakan tidak dapat melakukan perjalanan melalui Outer Sky dengan berjalan kaki tanpa masalah. Dan Hansen bahkan belum didewakan. Jadi, Hansen ingin berlatih teleportasi luar angkasa sehingga dia bisa melakukan perjalanan di sekitar Outer Sky dengan lebih mudah. Dia belum berencana memburu xenogenik. Dan tentu saja, Hansen juga ingin mengumpulkan sisa kertas kuning yang telah dia kumpulkan. Itulah alasan utama dia memintanya untuk membawanya ke Underworld Lake daripada ke rumah kayu. Exquisite bisa merasakan apa yang dipikirkan Hansen, dan itu membuatnya tersipu. Dia pikir Hansen ingin melihat lebih banyak gambar di kertas kuning. Dia tidak tahu bahwa kertas kuning sebenarnya tampaknya mewakili semacam seni Geno. Mereka segera tiba kembali di tepi Underworld Lake, tapi kali ini, Exquisite tidak pergi. Sebaliknya, dia tetap memancing di sampingnya. Itu cukup membuat frustrasi. Dengan Exquisite di sana, dia harus mengendalikan pikirannya. Dan itu bukanlah tugas yang mudah. Bahkan Hansen berjuang untuk mengendalikan pikirannya. Hansen menikmati berlatih seni Genonya, dan Exquisite dapat mengalami semua yang dia pelajari juga. Meskipun Exquisite telah mempelajari God's Wonder, menonton latihan Hansen memungkinkannya untuk mempelajari beberapa hal baru pada waktu tertentu. Tapi Exquisite terpesona oleh keberhasilan memancing Hansen. Sebelum dia mengeluarkan satu hal, Hansen sudah berhasil menarik beberapa item. Tapi Hansen sepertinya hanya mengambil kertas kuning itu. Setiap kali Hansen melihat mereka, dia bisa merasakannya. Dan setiap kali dia melakukannya, wajahnya memerah. Bauer sekarang berteman dekat dengan babi kecil, dan dia bermain dengan mereka di dekatnya saat Hansen dan Exquisite memancing. Babi membuat Bauer sibuk, jika tidak, dia akan bosan dengan pikirannya. Babi kecil terus terlihat pasif, dan mereka tidak menunjukkan sedikit pun agresi. Meskipun mereka dibuat untuk hewan peliharaan yang bagus, mereka tidak berguna. Hansen merasa sedikit kecewa setiap kali dia melihat mereka. Setelah beberapa hari, Hansen tidak tahan lagi diawasi oleh Exquisite. Jadi, dia mengatakan padanya bahwa dia ingin pergi ke area inti. Tapi Exquisite memberitahunya bahwa Outer Sky berada di antara dunia nyata dan dunia anti-material. Karena adanya penghalang ruang, dia tidak bisa memasuki area inti. Hansen tetap mencobanya, dan dia benar-benar tidak bisa memasuki pintu aula inti lagi.